Semuanya bermula dari sebuah game baru bernama Night Defense yang menjanjikan hadiah besar. Hadiah bagi pemenang pertama adalah 10 miliar won, jumlah yang mampu mengubah hidup siapapun. Sang protagonis berpikir bahwa dengan uang itu, dia akhirnya bisa menyelesaikan masalahnya. Di kamarnya yang gelap, dia memimpikan uang tersebut karena dengannya, pemuda itu bisa melarikan diri. Dia ingin melarikan diri dari sesuatu. Dan, di layar komputernya, kita melihat berita tentang seorang politikus terkenal. Politikus ini adalah Kim Yoo-soo. Artikel lain mengungkapkan sedikit tentang kehidupannya bersama sang putra. Putranya adalah anak teladan, yang terbaik di sekolah, dan sumber kebanggaan bagi keluarga sempurnanya. Ternyata, anak laki-laki di foto itu adalah protagonis kita, yang kini berada di sekolah sambil menonton beritanya sendiri. Di dalam ruangan, seorang gadis mendekatinya, memujinya karena luar biasa, tetapi dia tampak tidak nyaman. Sesaat kemudian, gadis itu memanggilnya untuk berbicara secara pribadi dengan senyum yang agak mencurigakan. Dari kejauhan, seorang siswa lain memperhatikan dengan iri betapa dekat kedua murid teladan itu. Namun di sebuah gang, gadis itu mendesak sesuatu sementara pemuda itu hanya mengabaikannya dengan dingin. Lalu terungkaplah bahwa itu semua adalah jebakan dan gadis itu bersama sekelompok perundung. Jae Hoon mengatakan dia sudah meminjamkan 300.000 won dan menolak memberikan jumlah lainnya. Dengan itu, salah satu pria mencengkeramnya dan mengancam, mengatakan bahwa dia akan membongkar situs web ilegal miliknya kepada semua orang. Penyerang itu mengatakan bahwa gadis itu juga terlibat karena dia tahu segalanya. Dengan nada mengejek, perundung itu menyarankan agar semua orang menyerahkan diri ke polisi. Kemudian dia bertanya siapa yang akan rugi dalam situasi ini dan protagonis menjadi panik. Bagaimanapun, reputasi ayahnya, seorang politikus yang tak tergoyahkan, akan tercemar selamanya. Dengan itu, gadis itu mendekatinya, mencoba meyakinkannya dengan pesonanya untuk memberikan uang itu. Kata-katanya bergema di pikiran pemuda itu yang tiba di rumah dan berhenti di depan sebuah pintu. Tangannya gemetar karena gugup, tetapi dia mengumpulkan keberanian dan memutuskan untuk membuka pintu ruangan tersebut. Saat masuk, anak laki-laki itu tampak jelas frustrasi dengan situasi itu. Tiba-tiba, sebuah suara mengagetkannya, bertanya mengapa dia hanya berdiri di sana. Politikus terkenal itu menatapnya dengan pandangan serius dan bertanya apakah dia punya sesuatu untuk dikatakan. Pemuda itu hanya menundukkan kepalanya, tidak sanggup menatap mata ayahnya. Ayahnya mengingatkannya bahwa pemilihan umum akan datang dan meskipun putranya tidak membantu, setidaknya dia tidak boleh melakukan apapun yang bisa mencoreng kehormatan keluarga. Melihat putranya diam, sang politikus mencengkeram kerahnya dan menuntut jawaban. Pria itu menggenggam kerah pemuda itu dengan erat, menunjukkan semua kemarahannya. Pemuda itu kemudian tersenyum dengan terpaksa dan mengatakan kepada ayahnya untuk tidak khawatir karena dia tidak akan mengecewakannya. Ayahnya menatapnya dengan hina dan bertanya apakah ada hal lain yang bisa membuatnya lebih kecewa. Sang politikus melanjutkan dengan mengatakan bahwa putranya hanya perlu hidup dengan melakukan apa yang dia perintahkan. Dengan kata-kata itu, anak laki-laki itu jatuh ke tanah tanpa harapan karena inilah hidupnya. Di lantai, anak itu putus asa dan bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan dan mengapa hal ini terjadi padanya. Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh bahunya, membuatnya terkejut. Pada saat itu, protagonis berbalik dengan panik tentang apa yang mungkin terjadi. Namun yang mengejutkan, itu hanyalah kucing peliharaannya yang berada di sana mengeong padanya. Dengan lega, pemuda itu memanggil kucingnya dan bertanya apakah kucing itu mengkhawatirkannya. Duduk di kursinya, anak laki-laki itu bermain dengan kucingnya, yang memanjat ke atasnya dan mulai menggelitiknya. Dia kemudian menggendong anak kucing itu di udara, menyebut hewan kecil itu sebagai hama kecil. Sambil memeluk satu-satunya temannya, dia berkata bahwa tidak ada yang berpihak padanya, baik di sekolah maupun di rumah. Dengan itu, anak itu beralih ke komputer di mana kita melihat layar game. Matanya bersinar karena dia telah menyelesaikan 99 babak dan hanya tinggal satu babak lagi. Namun karena nasib buruknya, layar game over muncul dan dia kehilangan segalanya. Di layar ponsel, babak ke-100 muncul bersama dengan pesan game over. Yang bisa dia lihat hanyalah layar game over yang bersinar terang di depannya. Dengan putus asa, anak laki-laki itu bertanya-tanya mengapa hal ini selalu terjadi padanya di saat-saat terakhir. Dengan ponsel di tangannya, dia menyadari bahwa game itu tampak mustahil karena dia sudah mencoba ratusan kali. Di tempat lain, seorang streamer terkenal juga marah dengan tingkat kesulitan yang gila dari game yang sama. Pemuda yang marah itu memperingatkan bahwa tidak ada yang boleh memainkan game ini karena ini benar-benar sampah. Ternyata banyak pemain berhasil menyelesaikan 99 babak tanpa masalah besar. Namun, hingga hari ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berhasil melampaui babak ke-100 dan menjadi legenda. Tapi tetap saja, dia menatap kucingnya dan berpikir dia tidak bisa menyerah begitu saja sekarang. Pemuda itu tahu bahwa game adalah satu-satunya cara untuk melarikan diri dari kehidupan mengerikannya bersama kucingnya. Harapannya adalah item langka yang dia dapatkan dari bos tahap 99. Namun bahkan dengan item super kuat ini, sang protagonis tidak mampu melewati tahap terakhir. Kehabisan ide, anak laki-laki itu bertanya-tanya bagaimana dia bisa menyelesaikan tantangan itu. Pada saat itu, cakar kucingnya menyentuh layar tepat di atas item yang dia cari. Terkejut dengan tingkah hewan itu, anak laki-laki itu menatapnya dan memanggil namanya. Cakar kucing itu secara tidak sengaja menekan tombol untuk membongkar item langka yang dimilikinya. Dalam keadaan shock, anak laki-laki itu hanya bisa meneriakkan nama kucingnya. Pada titik ini, Gi memberitahu bahwa jantung Wesley Drake telah berhasil dibongkar oleh kucing tersebut. Pemuda itu menjadi putus asa karena semua kemajuan dan usahanya telah terbuang percuma. Namun alih-alih menghilang, item langka itu berubah menjadi 1000
fragmen peningkatan. Di kursinya, anak laki-laki itu meratap bahwa sekarang satu-satunya cara adalah memulai semuanya dari awal. Sambil menjambar rambutnya, dia bertanya-tanya apakah memulai game dari awal akan ada gunanya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi dan bersama dengan fragmen tersebut, item baru muncul, jiwa naga. Bingung, sang protagonis menatap layar dan mencoba memahami apa yang baru saja terjadi di sana. Dia bertanya-tanya mengapa biasanya saat Anda membongkar item, Anda hanya menerima fragmen sampai sebuah pencerahan muncul di benaknya. Dan dia menyadari bahwa mungkin ada jalan keluar lain. Pada saat itu, jiwa naga digunakan dan harapan baru muncul bagi anak itu. Dengan tatapan penuh tekad, pemuda itu mengerti bahwa ini adalah kunci untuk memenangkan babak nomor 100. Tanpa ragu, sang protagonis menggerakkan jarinya ke arah tombol untuk memulai perjalanan baru. Kemudian adegan berpindah ke kehidupan nyata anak itu di ruang kelas biasa di Korea. Sang protagonis adalah siswa biasa yang pada siang hari menjalani kehidupan normal seperti orang lain. Namun saat malam tiba, rutinitasnya berubah total dan dia mengunci diri di kamarnya untuk bermain. Faktanya, game telah menjadi kecanduan dan dia tidak berhenti bermain bahkan saat dia berada di jalanan. Jadi, ketika dia sampai di rumah, pemuda itu langsung berlari ke komputer dan melanjutkan perjalanannya. Bagaimanapun, dia sudah memenangkan 99 babak dan hanya tinggal satu babak lagi untuk menyelesaikan game. Namun berkat kucingnya dan jiwa naga, dia mendapat kesempatan baru untuk mencoba. Pada saat itu, anak laki-laki itu menganalisis strategi barunya dan percaya bahwa kali ini semuanya akan berhasil. Penuh percaya diri, anak laki-laki itu memulai babak terakhir yang paling sulit dari semuanya. Dengan bantuan jiwa naga, karakternya kini menghadapi gerombolan monster. Dengan putus asa, dia menggunakan semua keterampilannya sambil berharap semuanya akan berhasil. Dengan ini, kekuatan luar biasa dilepaskan dan menghancurkan semua musuh di layar. Harapannya diperbarui karena pemuda itu merasa bahwa kali ini hasilnya akan berbeda. Dengan mata tertuju pada layar, sang protagonis berteriak bahwa dia pasti akan memenangkan pertempuran ini. Dan yang mengejutkan, layar kemenangan yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul di monitor. Pemain sangat gembira karena semua usaha dan dedikasinya telah terbayar. Namun momen kegembiraannya terganggu ketika pintu terbuka dan ayahnya muncul bertanya apa yang baru saja dia selesaikan. Anak itu menjadi pucat saat melihat pria yang mengatakan bahwa dia menerima telepon dari teman-temannya. Rupanya, orang-orang ini berani meminta uang kepada ayahnya, menggunakan kesalahan anak itu sebagai alasan. Kemudian, pria yang lebih tua itu ingat bahwa dia sudah memperingatkannya untuk tidak melakukan apapun yang akan mencoreng kehormatannya. Dengan putus asa, pemuda itu meminta maaf kepada ayahnya sambil gemetar karena ketakutan dari kepala hingga kaki. Dia berjanji tidak akan terjadi lagi, tetapi ayahnya sudah mengangkat stick golf. Tanpa ampun, pria itu memukul dengan sekuat tenaga ke arah putranya. Dengan itu, sang protagonis berteriak kesakitan saat benda itu mengenai tubuhnya tepat. Matanya melebar karena syok dan keputusasaan murni atas situasi yang dialaminya. Di tengah pecahan notebooknya, dia berpikir tentang betapa lemah dirinya dan bagaimana dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap ayahnya. Air mata mengalir di wajahnya saat dia ingat bahwa pria itu tidak pernah melakukan apapun untuknya. Pada titik itu, anak laki-laki itu berdiri dan dengan tatapan kosong bertanya kepada ayahnya di mana kucingnya. Ruru. Pria itu dengan dingin menjawab bahwa dia tidak lagi membutuhkan hal seperti itu dan pemuda itu tidak mengerti. Mendengar ini, sang protagonis mengertakkan giginya dalam campuran kebencian dan ketidakberdayaan. Ayahnya kemudian menatapnya dan bertanya dengan nada mengancam apa arti ekspresi di wajahnya itu. Dalam kepanikan, anak itu mengulangi pertanyaan itu dengan tatapan benci, ingin tahu di mana kucingnya berada. Tanpa emosi, sang ayah mengungkapkan bahwa hewan peliharaan itu sudah bersama ibunya yang telah meninggal. Wahyu ini menghantam pemuda itu dengan keras dan air mata keputusasaan murni mengalir dari matanya. Kemudian pria itu memegang wajah putranya dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya perlu hidup dengan melakukan apa yang diperintahkan. Dengan cara ini, Anda akan mendapatkan kekayaan dan kehormatan. Jadi dia memperingatkanmu untuk tidak mengecewakannya lagi. Dengan senyum yang meresahkan, pria yang lebih tua itu mengatakan dia percaya pada potensi anak laki-laki itu. Dia mengakhiri dengan mengatakan bahwa dia mempercayainya sementara sang protagonis tetap lumpuh karena rasa sakit. Dalam pikirannya, anak itu mengatakan bahwa dia membenci semua itu dan bahwa dia tidak tahan lagi. Dia berteriak dalam benaknya bahwa dia tidak bisa lagi menanggung kehidupan penderitaan dan penghinaan itu. Tiba-tiba, jendela sistem muncul memberi selamat karena menyelesaikan game di tempat pertama. Tapi sekarang sudah terlambat dan anak itu berpikir tidak ada alasan untuk terus bertahan. Kemudian ponselmu yang hancur bersinar dan sebuah pesan sistem mengundangmu ke sesuatu yang baru. Layar menarikmu ke dunia game itu saat cahaya terang meledak menembus jendela. Dengan itu, seberkas cahaya besar turun dari langit dan mencapai kota di alam semesta lain. Di sana, dua ksatria melihat cahaya itu dan mengatakan bahwa orang yang akan menyelamatkan mereka akhirnya tiba. Anak laki-laki itu muncul di aula besar dan semua ksatria membungkuk. Di hadapannya, memanggilnya pahlawan. Orang-orang di kerajaan itu juga merayakan kedatangannya, mengatakan bahwa akhirnya sang penyelamat telah muncul. Tapi anak laki-laki itu menyadari sesuatu yang aneh tentang dirinya karena bahkan dengan semua yang telah dia lalui, dia tidak bisa menangis. Dia menyadari bahwa perasaannya telah dinolkan dan sekarang dia tidak bisa merasakan
apapun. Pada saat itu, seorang pria berjanggut berdeham untuk menarik perhatian pemuda yang tetap berdiri diam itu. Kemudian raja tempat itu bertanya kepadanya apakah dia benar-benar ksatria legendaris yang akan menyelamatkan kerajaan. Anak laki-laki itu menatap wajah raja dan mengenalinya dari suatu tempat tetapi tidak tahu persis di mana. Kemudian dia ingat bahwa pria itu adalah raja yang sama yang muncul di intro game yang dia selesaikan. Sang raja memperkenalkan dirinya sebagai Balis Jordia III, raja muda kerajaan Jordia. Dia kemudian menjelaskan bahwa kerajaan sedang dalam krisis yang mengerikan dengan monster menyerbu dari segala sisi. Di tengah percakapan, seorang prajurit datang berlari dan mengatakan bahwa mereka dalam masalah besar. Anak laki-laki itu mendengar semua ini dan mulai memproses situasi saat ini dan skenario dari kerajaan. Utusan itu kemudian mendekati tahta dan mulai membisikkan detail situasinya. Anak laki-laki itu memastikan bahwa itu identik dengan intro game yang dia mainkan bernama Night Defense. Karena urgensi situasi, raja mengatakan dia akan melewatkan formalitas dan langsung ke intinya. Pada saat itu, layar game muncul menanyakan apakah dia menerima untuk menjadi komandan para ksatria. Dia kemudian menyentuh tanah untuk memastikan bahwa itu nyata dan bersiap untuk memberikan satu-satunya syaratnya. Syaratnya sederhana. Dia meminta raja untuk sejumlah kecil uang sebesar 1 miliar won. Kemudian ingatan muncul di benaknya yang menunjukkan dirinya di kamarnya sambil mengelus kucingnya. Anak laki-laki itu ingat saat kebahagiaan yang segera berubah menjadi keputusasaan total. Dia menghabiskan malam bermain di kamar. Gelapnya ditemani kucing kecilnya. Kembali ke masa kini, para bangsawan berbisik bahwa pahlawan itu tampak lemah karena meminta 1 miliar. Raja tidak tahu berapa 1 miliar itu, tetapi berjanji untuk memberikan apapun yang diinginkan pemuda itu untuk melindungi semua orang. Sang protagonis terkejut dengan kata-kata raja yang menegaskan bahwa dia akan mengabulkan permintaan apapun. Dengan keheranan, anak laki-laki itu bertanya apakah sang penguasa benar-benar akan memberinya apapun yang dia minta. Dengan senyum aneh, raja memberitahu anak itu untuk tidak khawatir dan ikuti saja perintahnya. Pada saat itu, sang protagonis memahami kebenaran dan ekspresi teror menguasai wajahnya. Matanya berubah merah saat dia ingat bahwa keinginan sejatinya adalah untuk kekayaan dan kehormatan juga. Ingatan traumatis muncul melalui benaknya tentang seseorang yang menjanjikan apapun yang dia inginkan. Dengan mata penuh kebencian, pemuda itu bersiap untuk memberikan jawaban definitifnya kepada raja. Mengingat janji itu, raja mencoba meyakinkan pemuda itu untuk percaya pada kata-katanya. Namun sang protagonis dengan teriakan kemarahan menolak proposal itu dan mengatakan dia tidak akan melakukannya. Dihadapkan dengan tanggapan itu, sang penguasa benar-benar terkejut dan tidak mengerti apa yang terjadi. Anak itu kemudian ingat bahwa kemanapun dia pergi, semua orang memanfaatkannya karena dia adalah putra seorang anggota kongres. Bahkan orang-orang yang dia sukai akan datang mendekat hanya untuk memanfaatkannya. Sejak kecil, dia dimanipulasi oleh ayahnya dan semua orang di sekitarnya tanpa kecuali berteriak. Anak itu bertanya apakah mereka ingin dia menjadi budak para ksatria. Dia berkata dengan hina bahwa dia tidak membutuhkan ketenaran atau kekayaan yang ditawarkan sang penguasa. Raja hanya menonton dalam diam saat anak laki-laki itu menolak semua yang paling dia inginkan. Pada saat itu, pahlawan itu menatap layar dan menyuruh semua orang di sana untuk pergi ke neraka. Tanpa ragu, jarinya bergerak ke arah tombol untuk menolak tawaran raja. Para bangsawan dan raja tercengang karena mereka tidak percaya bahwa pahlawan melakukan ini. Setelah konfirmasi, layar berubah menjadi merah dan sistem menerima penolakan pemuda itu. Setelah beberapa saat, kerajaan diserang oleh monster yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dari segala sisi. Dan karena kegagalan pemain untuk melindungi kerajaan, semuanya hancur total. Semuanya hancur, dan anak laki-laki itu mengira itu adalah akhirnya. Tapi ada sesuatu yang berubah. Tiba-tiba sistem memberitahu dia bahwa karena dia menolak manusia, dia bisa memilih sisi baru. Dengan cara ini, rute rahasia terbuka dan faksi monster tersedia bagi pemuda itu. Anak laki-laki itu bingung dengan opsi baru ini dan mencoba memahami apa artinya. Dia kemudian menyadari bahwa itu tidak akan menjadi permainan pertahanan dan bahwa dia sekarang akan berada di sisi penyerang. Kembali sedikit ke masa lalu, raja mengatakan bahwa setiap pilihan datang dengan tanggung jawabnya. Dengan marah, sang penguasa berteriak kepada semua orang bahwa anak itu bukan lagi ksatria legendaris. Dengan geram, dia menyatakan dia sebagai musuh yang tidak hanya mempermalukannya tetapi juga mengkhianati negara. Meski begitu, anak laki-laki itu menatap penguasa dengan tatapan tegas dan tanpa penyesalan. Raja melanjutkan pidatonya, mengatakan bahwa pemuda itu telah membahayakan semua orang. Dengan itu, sang raja memerintahkan ksatrianya untuk menyerang dan menghabisi pengkhianat itu. Para penjaga dengan cepat maju ke arah pahlawan dengan rasa haus akan balas dendam di mata mereka. Anak laki-laki itu kemudian berpikir bahwa dia telah menanggung terlalu banyak penghinaan untuk waktu yang lama sekarang. Dalam sekejap, semua tentara di kerajaan mengelilingi anak laki-laki itu, mengarahkan senjata mereka ke arahnya. Tapi pemuda itu tidak tergoyahkan, dan dengan matanya yang bersinar, dia hanya berteriak agar semua orang mati. Namun, pedang satria berhenti beberapa inci dari leher anak itu, yang menatap mereka dengan kebencian. Dari tubuhnya, energi merah meledak, melemparkan semua tentara pergi dengan keras. Raja benar-benar terkejut melihat kekuatan absurd yang baru saja digunakan oleh mantan pahlawan itu. Pada saat itu, sistem mengonfirmasi pilihan faksi, dan pemuda itu mulai berubah. Sistem memberitahu
tahu bahwa sekarang dia akan melampaui kemampuan manusia dan menyebabkan permusuhan pada mereka. Kemudian jendela sistem mengungkapkan apa tujuan akhir faksi monster itu. Dengan tatapan penuh tekad, anak laki-laki itu menghadapi faksi manusia sebagai musuh besarnya yang baru. Dia kemudian menyatakan bahwa sekarang gilirannya untuk menyerang dan bukan lagi sekadar bertahan. Dengan itu, anak laki-laki itu melihat gerombolan monster bersiap untuk gelombang serangan pertama. Sistem memberitahu dia bahwa dia hanya akan memiliki 10 menit untuk bersiap sebelum dimulai. Seiring berjalannya waktu, sistem mengingatkanmu lagi apa tujuan faksimu. Tujuan akhir tidak lain adalah menghancurkan faksi manusia sepenuhnya. Sebagai hadiah untuk menyelesaikan tugas, dia akan dapat mengambil item dan membawanya ke dunianya. Setelah mendengar bahwa dia bisa kembali ke rumah, pemuda itu terkejut dan mulai memikirkan sesuatu. Dia ingat seorang gadis dari dunianya dan berpikir mungkin dia bisa membawanya bersamanya. Dengan itu, energi merah yang datang dari tubuhnya dengan keras melemparkan semua tentara pergi. Para ksatria berdiri bingung dan bertanya-tanya tentang energi menyeramkan yang mereka rasakan dari anak laki-laki itu. Bahkan raja terkejut dengan situasi ini dan bertanya-tanya apakah itu benar-benar bisa disebut monster. Sang raja tidak pernah merasakan energi seperti itu dari seseorang seumur hidupnya. Anak laki-laki itu menyadari bahwa pemilihan faksi bukanlah sesuatu yang ada di versi asli game. Kemudian jendela misi utama muncul di depannya dengan sumpah faksi monster. Sekarang dengan rambut putih, dia memperhatikan bahwa bahkan dengan misi yang berbeda, game berlanjut secara normal. Memikirkan hal ini, dia tahu bahwa jika semuanya seperti dalam game, maka sekarang dia seharusnya mendapatkan tiket pemanggilan. Tapi yang mengejutkan pemuda itu, alih-alih tiket yang dia harapkan, sistem memberikan telur besar. Jendela sistem menjelaskan bahwa sebagai pengganti ksatria, dia menerima telur monster peringkat S. Sang protagonis kemudian setuju untuk menetaskan item tersebut dan pada saat yang sama, cahaya yang kuat keluar dari dalam telur. Dalam beberapa detik, item itu hancur total, mengungkapkan makhluk yang ada di dalamnya. Para ksatria di dekatnya benar-benar ketakutan oleh makhluk yang dipanggil itu. Anak laki-laki itu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya karena dia tahu betul monster yang baru saja dipanggil. Dia memanggil tidak lain adalah naga berdarah dingin, bos dari babak 99 game. Anak itu berpikir bahwa jika naga ini dipanggil di tengah kerajaan, itu akan menjadi akhir dari segalanya. Tapi yang mengejutkan, monster yang menakutkan itu muncul sebagai makhluk kecil. Yang lucu, dia terkejut melihat bahwa makhluk yang dipanggil itu hanyalah anak yang baru menetas level 1. Makhluk kecil itu menatap tuannya yang baru dengan tatapan polos dan penasaran. Kemudian naga kecil itu mulai menjilat jari pemuda itu seperti anak kucing. Masih tidak percaya dengan apa yang terjadi, anak laki-laki berambut putih itu terdiam. Pada titik itu, notifikasi sistem muncul, menyuruhnya untuk menggunakan mata sang penguasa. Keterampilan pasif ini memungkinkannya untuk melihat status monster dan item di sekitarnya. Para ksatria pulih dari kejutan mereka dan melihat bahwa dia hanya memanggil monster kecil. Dengan penjagaan mereka yang turun, komandan memerintahkan semua pasukannya untuk maju menyerang. Sang protagonis memutuskan bahwa apapun situasinya, dia harus bertahan hidup dengan cara apapun. Kemudian dia mengaktifkan kemampuannya yang baru, dan matanya bersinar dengan cahaya ungu yang intens. Anak laki-laki itu tahu bahwa satu-satunya harapannya sekarang terletak pada kekuatan pendamping kecilnya. Menganalisis informasi, dia melihat bahwa makhluk itu memiliki keterampilan napas naga. Tanpa ragu, pemuda itu memerintahkan Rus untuk menggunakan kemampuannya melawan para tentara. Di depannya, para ksatria maju, siap untuk serangan. Terakhir tanpa ampun, anak laki-laki itu kemudian berteriak agar pendamping kecilnya menggunakan napas naga. Mematuhi tuannya, makhluk kecil itu mulai mempersiapkan kemampuannya yang kuat. Dalam sekejap, seberkas energi merah ditembakkan, menghantam seorang prajurit secara langsung. Komandan Ksatria terkejut dengan kekuatan destruktif makhluk kecil itu. Ledakan energi menembus seluruh garis depan musuh tanpa kesulitan. Serangan itu begitu kuat sehingga menembus dinding istana dan mencapai kota. Dengan itu, potongan raksasa menara runtuh menimpa warga yang tidak bersalah. Hasilnya adalah lubang raksasa di dinding kastil, membuat semua orang terdiam. Bahkan pemuda berambut perak itu kagum dengan kekuatan naganya. Salah satu orang yang selamat berteriak bahwa dinding istana telah hancur dengan satu pukulan. Yang lain bertanya-tanya iblis macam apa yang bisa dipanggil anak itu di sana. Sang protagonis menyadari bahwa semuanya lebih mudah dari yang dia pikirkan dan sudah merencanakan langkah selanjutnya. Kemudian pesan sistem muncul mengatakan bahwa dia bisa kembali ke dunia asalnya. Untuk melakukan ini, dia perlu menaklukkan kastil dan mendapatkan salah satu dari banyak item yang ada di sana. Dia berpikir bahwa di antara begitu banyak item di kastil, salah satunya akan memiliki kemampuan yang dia inginkan. Bagaimanapun, anak laki-laki itu tidak terburu-buru untuk kembali ke dunia asalnya. Pada titik ini, satu-satunya fokusmu adalah menyelesaikan misi sementara hewan peliharaanmu terlihat lapar. Tiba-tiba, seorang pria dengan mahkota memanggilnya perwakilan faksi manusia. Duduk di tahtanya, raja melanjutkan pidatonya dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Tetapi anak laki-laki itu mengatakan dia akan menyebabkan kehancuran mereka karena dia membutuhkan hadiahnya. Sementara itu, kekacauan menyebar di kota karena lubang besar di istana. Seorang ksatria berambut pirang melihat pemandangan itu dari jauh tanpa mengerti apa yang terjadi di kastil. Kembali ke aula utama, raja tanpa putus asa meminta lebih banyak waktu. Wanita itu kemudian berlari menuju Yang Mulia, memintanya untuk bertahan. Pemuda berambut perak itu memanggil naganya Resledra untuk melepaskan pukulan lain. Melihat ini, seorang prajurit panik dan memerintahkan mereka untuk membentuk
membentuk penghalang perisai. Namun, sang protagonis tahu bahwa itu tidak berguna karena serangan terakhir telah menembus segalanya. Dia kemudian menuju ke depan saat pendamping kecilnya mempersiapkan kekuatan baru. Dengan ekspresi serius, target anak laki-laki itu terungkap sebagai raja sendiri. Seorang pria berbaju besi emas datang, berteriak bahwa dia ada di sana untuk menyelamatkan yang mulia. Para tentara dengan cepat mengangkat perisai mereka untuk membentuk penghalang pelindung di sekitar tahta. Anak laki-laki berambut perak itu ingat bahwa serangan sebelumnya cukup kuat untuk menghancurkan segalanya. Sementara itu, bola energi hitam yang sangat besar mulai terbentuk di depan mereka. Melihat besarnya kekuatan itu, naga kecilnya merasa putus asa dan memanggil rajanya. Ksatria yang baru tiba menoleh ke belakang dan mengatakan bahwa sang penguasa aman. Namun, seorang prajurit di samping tahta bertanya mengapa sihir musuh tiba-tiba berhenti. Protagonis kemudian menjelaskan bahwa seperti ksatria, monster juga menghabiskan mana. Layar keterampilan menunjukkan bahwa napas naga membutuhkan banyak energi dan menyebabkan lingkaran hitam di bawah mata. Menyadari hal ini, pemuda itu berpikir bahwa serangan biasa pun sudah cukup untuk mengakhiri segalanya. Namun, ketika dia mencoba serangan baru, kekuatannya menghilang begitu saja ke udara. Anak itu mengeluh bahwa itu terlalu mudah, dan sekarang dia harus menunggu waktu pemulihan keterampilan. Choldoun. Tiba-tiba, wanita dari tadi bertanya apakah dia orang yang berani mengincar nyawa rajanya. Sang penjinak naga dan rekannya mendongak dengan ekspresi serius. Sebuah layar kemudian menjelaskan bahwa ksatria dibagi menjadi peringkat seperti pemula dan peringkat rendah. Selain peringkat yang ditunjukkan sebelumnya, kita juga melihat peringkat B, A, dan akhirnya ksatria elit S. Di antara mereka adalah salah satu dari 12 ksatria elit zodiak, pejuang yang dikenal sebagai Aris. Ini adalah Aris, pria berambut perak dengan tubuh berotot yang hadir untuk melindungi sang raja. Sebagai ksatria terkuat di kerajaan, dia bertanya dengan cemas apakah Baginda baik-baik saja. Sang penjinak naga menyadari bahwa situasi telah menjadi sangat rumit bagi pihaknya. Sang penguasa kemudian menyatakan bahwa perang sudah dekat dan memerintahkan agar penyusup segera dimusnahkan. Mendengar ini, ksatria elit menerima perintah itu saat tombaknya mulai bersinar terang. Benar-benar panik, pemuda itu bertanya-tanya bagaimana dia akan menghadapi ksatria peringkat S. Matanya melebar saat teringat bahwa pejuang itu adalah salah satu dari 12 ksatria peringkat S. Kemudian sang pejuang menyiapkan keterampilan Arya dan memperingatkan bahwa pemuda itu akan menari menuju kematiannya. Pada saat itu, dia melepaskan serangan api yang kuat, membuktikan dirinya sebagai lawan yang tangguh. Kemampuan yang disebut dinding api, Flame Wall, menciptakan ledakan api yang masif. Anak itu dan hewan peliharaannya mendongak untuk melihat gelombang api raksasa yang datang ke arah mereka. Di wajahnya, kita melihat teror murni dari seseorang yang akan menghadapi ajalnya. Ledakan api raksasa kemudian menghantam salah satu menara kastil, menghancurkan segalanya. Ledakan api menelan segalanya. Dan di tengah kobaran api, kita melihat sebuah tangan terulur dalam keputusasaan. Keterampilan itu tidak hanya mengenai target, tetapi juga para ksatria yang berteriak kesakitan karena panas, jatuh ke tanah. Pahlawan kita kaget saat teriakan minta tolong bergema di seluruh tempat itu. Layar sistem menunjukkan bahwa dinding api menembakkan api dalam garis lurus ke arah target. Karena dia tahu dia adalah targetnya, pemuda itu berhasil menghindar di detik terakhir bersama hewan peliharaannya. Dia melihat ke belakang ke arah mayat-mayat itu dan menyadari bahwa musuh tidak peduli pada sekutunya. Dengan itu, anak itu mengertakkan gigi karena marah atas sikap kejam pejuang elit tersebut. Lawan peringkat S itu kemudian menyebutnya tikus karena menghindari serangan kuatnya. Aris mengancam dengan mengatakan bahwa dia akan membuat lubang api yang indah, tepat di jantung si penyusup. Protagonis kemudian menyadari bahwa keterampilan musuh sedang dalam masa pemulihan. Meski begitu, dia tahu dia tidak punya peluang dan hewan peliharaannya berteriak kesakitan karena terluka. Pada saat itu, ksatria itu melompat dan memperingatkannya untuk tidak bergerak karena akan terasa lebih sakit. Benar-benar putus asa, anak itu mencoba mencari jalan keluar dari situasi yang mustahil ini. Dia merenungkan bahwa dia tidak datang sejauh ini dalam perjalanannya hanya untuk berakhir seperti ini. Saat itulah jendela hadiah pencarian utama muncul dengan kotak item acak. Misi utama muncul di depan anak itu dan dia memohon pada sistem untuk cepat. Karena kehabisan waktu, dia berteriak agar item segera diberikan. Sistem kemudian mengonfirmasi bahwa hadiah kotak acak berhasil diterima. Dengan itu, item akhirnya muncul di tangannya, bersinar dengan cahaya keemasan yang kuat. Dia kemudian melempar kotak itu ke tanah dan ledakan asap melemparkan musuh menjauh dari tempat kejadian. Pada saat itu, kotak itu mulai bersinar dengan cahaya keemasan, membutakan pandangan anak itu. Dari dalam cahaya itu, pedang gelap mulai terwujud, membuat protagonis terkejut. Saat itu, mata anak itu bersinar, dan dia menggunakan keterampilan mata penguasa untuk menganalisis senjata itu. Layar menunjukkan pedang Hellbringer dengan kekuatan serangan sihir 999. Item itu berperingkat S dan pemuda itu tidak mengerti siapa yang memanggilnya ke sana pada saat itu. Dia kemudian menyadari bahwa dengan semua kekuatan ini, item tersebut ingin dia memusnahkan faksi manusia. Segera setelah itu, bilah kolosal itu jatuh dengan sekuat tenaga dan ujungnya menancap ke tanah dengan paksa. Dampak senjata itu begitu kuat hingga meretakkan seluruh lantai marmer di sekitar pahlawan kita. Anak itu terkejut dengan kekuatan pedang yang tidak masuk akal itu dan bertanya-tanya apakah itu nyata. Tiba-tiba, gelombang energi destruktif mulai menyebar melalui aula dari bilah pedang itu. Gelombang energi pedang menghancurkan aula dengan kekuatan yang luar biasa. Akibat benturan itu, protagonis terlempar dan bingung dengan situasinya. Dia kemudian terlempar ke udara oleh kekuatan ledakan saat dia berteriak putus asa. Anak itu kesal karena istana bahkan tidak bisa menahan beban senjata. Pada saat itu, seluruh langit-langit tempat itu mulai runtuh karena kekuatan bilah pedang. Pemuda itu terkejut saat menyadari tingkat kehancuran yang
terjadi. Saat dia jatuh di antara reruntuhan, dia berpikir dia tidak bisa mengakhiri perjalanannya di sana. Tiba-tiba, dia berhasil menstabilkan diri di udara dan tiba-tiba menghentikan kejatuhannya. Terkejut, anak itu menyadari bahwa dia berhenti jatuh dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Melihat ke bawah, dia melihat bahwa kehancuran secara misterius berhenti di aula. Saat itu juga, makhluk merah kecil dengan telinga runcing muncul entah dari mana di bahunya. Pahlawan itu tersenyum saat melihat naga kecilnya, Riselra, yang menyelamatkannya dari kematian. Karena hal ini, orang-orang di kota mendongak ke langit dan kagum melihat seseorang terbang. Anak itu merasa lega karena nyaris lolos dari akhir yang tragis. Namun sekarang, dia tahu bahwa ada perbedaan kekuatan yang besar antara dirinya dan kerajaan. Dia mengerti bahwa dia harus menjadi lebih kuat karena ksatria kelas S akan terus muncul di jalannya. Jadi, prioritas Anda sekarang adalah melarikan diri dari kerajaan secepat mungkin untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, salah satu ksatria elit marah karena membiarkan penyusup lolos dari jemarinya. Aris merasa seperti orang bodoh yang menyedihkan dan tidak kompeten karena gagal menyelesaikan misinya. Dia terus menyalahkan dirinya sendiri dan berpikir dia seharusnya tersapu saat itu. Pada saat itu, seorang pelayan menginterupsinya dengan mengatakan bahwa Baginda memanggilnya. Ksatria itu kemudian berlari ke ruang tahta dan meminta pengampunan dari rajanya atas kegagalannya. Namun sang raja menginterupsinya dan mengatakan bahwa matahari terbenam dan Aris tahu apa artinya itu. Saat malam tiba, monster yang menyerang kerajaan menjadi jauh lebih kuat dan berbahaya. Itulah sebabnya Baginda menempatkannya sebagai komandan perang dan mengirimnya untuk melindungi tembok kerajaan. Bahkan dengan kegagalan sebelumnya, raja masih sepenuhnya mempercayai kemampuan ksatria elitnya. Sementara itu, jauh di sana, protagonis dan naganya terbang menuju matahari terbenam. Anak itu teringat permainan pertahanan menara, Tower Defense, dengan hadiah miliaran dolar yang hampir mustahil untuk dimenangkan. Dalam permainan itu, gelombang serangan pertama terdiri dari gerombolan goblin liar dan kejam. Dia tahu bahwa dengan Aris di tembok, mustahil bagi gelombang monster pertama untuk menyerbu kerajaan. Dia berpikir jika dia adalah seorang pembunuh peringkat S. Alih-alih Aris, dia pasti sudah tersesat tetapi segera menyadari dia jatuh. Naga kecilnya juga tampak dalam masalah. Jadi, anak itu memintanya untuk berpegangan erat karena tidak banyak waktu tersisa. Tiba-tiba, kejatuhan menjadi lebih cepat dan mereka melaju langsung ke salah satu tembok kastil. Dengan putus asa, anak itu berteriak saat dia bersiap menghadapi dampak tak terelakkan yang akan datang. Dia menutup matanya dan menyadari bahwa mereka berdua akan menabrak menara batu. Pada saat itu, benturan besar terjadi, menimbulkan awan debu besar di seberang jalan. Segera setelah itu, anak itu bangun sambil mengeluh sakit punggung, tetapi menyadari bahwa dia baik-baik saja. Dia kemudian melihat lengannya dan bertanya-tanya bagaimana tubuhnya menahan benturan seperti itu tanpa goresan. Saat dia memakai sepatunya, suara misterius menanyainya tentang identitasnya dan pakaiannya yang aneh. Anak itu benar-benar terkejut dan bertanya-tanya mengapa baru saja ksatria lain muncul. Kejutan itu karena ksatria peringkat S berambut pirang bernama LIB yang muncul tepat di depannya. Dengan ekspresi serius di wajahnya, sang pejuang memerintahkan penyusup untuk segera mengidentifikasi diri. Namun anak itu ingat bahwa alasan dia berhasil menghentikan gelombang ke-100 monster adalah dia. Meskipun berperingkat S, dia tidak efisien dalam pertahanan, tetapi hebat untuk bertani di ruang bawah tanah, dungeon, dan berpetualang. Itulah sebabnya dia menggunakannya bersama jiwa naga karena kombinasi ini adalah kunci kemenangan. Dia ingat bahwa dalam gelombang ke-100 permainan, dia adalah kunci kemenangan melawan monster. Kembali ke masa sekarang, ksatria pira itu menuntut penyusup untuk segera mengidentifikasi diri. Kemudian sang pejuang bertanya apakah anak itu mengenalnya, dan dia hanya menjawab ya, sambil menyebut namanya. Pemuda itu mengaku dia mengenalnya dengan sangat baik karena dia telah memainkan permainan itu ratusan kali untuk memahami nilainya. Tanpa mengerti, sang pejuang bertanya apa maksudnya karena dia adalah kunci strateginya. Namun protagonis mengungkapkan bahwa sekarang faksi-faksi telah berubah dan itulah sebabnya dia menjadi penghalang. Dengan tatapan dingin, dia menyimpulkan bahwa ksatria itu adalah target pertama yang harus disingkirkan. Pada titik ini, adegan berubah menjadi langit malam yang gelap, menandakan bahwa sesuatu akan terjadi. Segera, monster mengerikan dengan mata merah muncul dalam kegelapan dan mengeluarkan raungan yang menakutkan. Melihat makhluk-makhluk itu mendekat, para prajurit kastil putus asa dan berteriak bahwa mereka datang. Kemudian, gerombolan goblin mulai memanjat tembok kastil tanpa kesulitan. Melihat ini, komandan memerintahkan pemanah untuk menembak dan hujan panah jatuh ke atas monster-monster itu. Selain itu, para prajurit melempar batu untuk mencegah makhluk-makhluk itu mencapai puncak tembok. Bahkan dengan segala usaha, pasukan monster itu sangat besar dan mengepung seluruh kastil. Seorang prajurit kemudian memperingatkan bahwa mereka tidak akan bertahan lama dan bertanya di mana komandannya. Pada saat itu, seorang prajurit memperingatkan bahwa Tuan Aris sedang dalam perjalanan, membawa harapan bagi rekannya. Adegan kembali ke pejuang pirang yang menuntut anak itu menjawab tentang identitasnya. Dengan tatapan serius, dia mengancamnya, mengatakan bahwa jika dia tidak menjawab, dia harus mengambil tindakan. Pemuda itu merenung bahwa mustahil untuk mengalahkannya sekarang karena tidak ada ksatria peringkat S yang bisa mengalahkannya. Mengubah ekspresinya, dia menunjuk jarinya dan mengatakan dia adalah warga biasa yang tersesat di sepanjang jalan. Kemudian makhluk merah muncul entah dari mana di belakang anak itu, mengeluarkan raungan, membuatnya terkejut. Melihat makhluk itu, sang pejuang terdiam dan mempertanyakan kehadiran monster di dalam. Karena malu dengan makhluk di bahunya, pemuda itu meratapi bahwa ini terjadi sekarang. Ksatria itu menyadari bahwa dia sekarang dicurigai terlibat dan tidak
tidak ada jalan kembali dari situasi tersebut. Dengan ini, dia menyimpulkan bahwa peluangnya untuk menang adalah nol karena dia tidak memiliki serangan jarak jauh. Dia kemudian berbalik dan bertanya mengapa anak itu bersembunyi di belakangnya jika dia mengerti situasinya. Ksatria itu berdiri di depan pemuda itu dan meyakinkannya bahwa dia sekarang akan melindunginya. Monster kecil itu mengeluarkan raungan bingung dan memiringkan kepalanya, tidak mengerti apa yang terjadi. Reaksi dari makhluk ini membuat pelindung anak itu benar-benar bingung dan kesal. Namun, makhluk itu hanya membuat ekspresi lucu dengan mata cerah ke arah sang pejuang. Dengan tatapan analitis, anak itu menyadari bahwa ini adalah kepribadian asli ksatria yang disebut LIB. Pada saat itu, ledakan besar terjadi di salah satu tembok kastil, menakuti semua orang. Pemuda itu menunjuk dengan kaget ke kehancuran itu dan menyadari bahwa ini adalah kesempatan sempurnanya untuk melarikan diri. Mendengar ini, makhluk kecil itu terbang menuju asap sementara seseorang berteriak tentang meledakan tembok. Segera setelah asap menipis, ksatria pirang itu bertanya-tanya kemana anak itu dan monster itu pergi. Seorang prajurit dengan cepat mendekat dan dengan lega memanggil ksatria itu dengan nama lengkapnya, Nona LIB. Namun, ekspresi sang pejuang berubah dan dia melihat dengan cemas ke arah gerbang utama. Gerbang kayu besar benteng mulai berguncang hebat dengan suara keras. Di sisi lain, para prajurit melihat ke pintu masuk utama dengan ekspresi teror dan ketakutan murni. Pukulan berlanjut dengan lebih kuat dan sekarang gerbang kayu mulai retak sepenuhnya. Ksatria itu kemudian memerintahkan semua orang untuk menjatuhkan busur mereka dan bersiap untuk pertempuran jarak dekat. Di luar, gerombolan monster humanoid hijau mencoba mendobrak gerbang dengan segala cara. Memimpin serangan adalah ogre raksasa dengan tongkat berduri yang akan memberikan pukulan terakhir. Melihat retakan di gerbang, pejuang pirang dan prajuritnya bersiap untuk hal yang tak terelakkan. Meskipun mereka sudah siap, ekspresi para penjaga tidak bisa menyembunyikan ketakutan yang mereka rasakan saat itu. Dengan satu pukulan terakhir, tongkat berduri ogre raksasa itu benar-benar menghancurkan gerbang kayu. Dengan pedangnya yang bersinar terang, pejuang pirang itu memerintahkan prajuritnya untuk maju ke pertempuran. Pada saat itu, salah satu monster bermata merah berhasil melewati pintu masuk yang hancur dan meraung marah. Segera, seluruh gerombolan makhluk hijau menyerbu halaman kastil, melebihi jumlah penjaga. Tapi, tiba-tiba, seorang pria berambut putih dengan jubah merah muncul di tengah kekacauan, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai komandan. Ksatria pirang itu terkejut melihat pendatang baru itu dan kemudian memanggilnya Aris, bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sana. Namun, komandan tampak kesal dengan situasi itu dan meneriaki para prajurit, menyebut mereka tidak berguna karena gagal. Kemudian, pejuang berambut putih itu mengangkat tongkatnya dan menyulap dinding api besar di depan para monster. Api itu langsung menghanguskan makhluk-makhluk hijau yang berteriak kesakitan saat mereka dibakar hidup-hidup. Dengan senyum sadis di wajahnya, dia memerintahkan monster-monster itu untuk menari di dalam api sampai suasana hatinya membaik. Sementara itu, dari tempat yang aman jauh di sana, anak itu dan makhluk kecil itu menyaksikan jalannya pertempuran berubah. Pemuda itu kemudian mengungkapkan bahwa di masa lalu, dia adalah satu-satunya pemain yang mampu menghentikan 100 gerombolan monster sendirian. Namun, segalanya berbeda sekarang karena tujuan utama faksi monster adalah memusnahkan faksi manusia. Dengan itu, anak itu bertanya-tanya apakah misinya sekarang adalah menghancurkan mereka semua sebelum 100 gerombolan itu mencapai akhir. Saat dia membelai makhluk kecil itu, dia berpikir bahwa jika dia bisa kembali ke masa lalu, misi ini tidak akan mustahil untuk diselesaikan. Tetesan hujan jatuh di hidung makhluk merah itu. Saat dia mendongak, anak berambut abu-abu itu memegang pendamping kecilnya dan memintanya untuk menunggu sebentar. Di sana di kastil, para prajurit berteriak dengan sukacita karena mereka akhirnya memenangkan pertempuran. Namun, ksatria pirang itu memiliki tatapan serius dan mengatakan bahwa ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Jauh di sana, protagonis memasuki hutan sementara bayangan misterius mengawasinya. Dia kemudian melihat kota di kejauhan dan mengungkapkan bahwa dia memulai perjalanannya tepat di sana. Tapi sekarang pemuda itu berada di hutan gelap di wilayah faksi monster. Dengan ekspresi serius, dia menyadari bahwa jalur ini tidak ada di permainan aslinya. Anak itu ingat mengulang permainan ratusan kali hanya untuk bertahan hidup dari 100 gerombolan. Itulah sebabnya dia tahu taktik kerajaan, tapi sekarang dia akan mulai dari awal. Tiba-tiba, dia berhenti di tebing karena dia teringat sesuatu yang sangat penting. Dia kemudian mengangkat makhluk itu dan mengungkapkan bahwa namanya sebenarnya Rislet. Setelah itu, anak itu melepaskan si kecil. Monster yang terbang sedikit menjauh darinya. Pada titik ini, mata protagonis melebar saat dia melihat sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Hanya ada beberapa semut pekerja yang membawa kerikil di sepanjang jalan. Semut-semut kecil itu melanjutkan pekerjaan mereka seperti biasa, membawa kerikil di sepanjang jalan tanpa menyadari kehadiran mereka. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mendongak dan benar-benar ketakutan oleh raksasa yang mengawasinya. Kemudian, protagonis dan pendampingnya mengamati adegan itu, dan anak itu menyadari bahwa monster kecil itu bertingkah seperti kucing yang penasaran. Meninggalkan serangga-serangga itu, pemuda berambut abu-abu itu duduk dan memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya di tempat itu. Pada saat itu, jendela misi muncul tepat di depannya, seperti yang sudah dia duga. Utama, misi nomor 2 adalah baginya untuk membentuk faksi monster, dan hadiahnya adalah keterampilan acak. Anak itu kemudian mengerti bahwa dia perlu mengumpulkan dan merekrut monster secara pribadi untuk membuat faksinya sendiri. Memikirkan monster awal permainan, dia ingat bahwa goblin seharusnya muncul di wilayah ini. Tapi ketika dia melihat sekeliling, pemuda itu menyadari bahwa tidak ada goblin atau kelinci dan bertanya-tanya
bagaimana dia akan berbicara dengan mereka. Bagaimanapun, dia perlu berbicara bahasa mereka. Tapi sosok cepat melesat melewatinya, mengganggu pikirannya. Ini menakuti anak itu dan hampir tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap serangan mendadak yang datang dari hutan. Kemudian sebuah suara berteriak, menyuruh manusia itu mati saat bilah bayangan maju ke arahnya. Mata protagonis melebar karena pukulan itu ditujukan untuk mengenainya tepat di wajah. Tapi entah bagaimana dia menghindari serangan itu dan makhluk misterius itu melewatinya begitu saja. Pukulan cepat itu hanya mengenai tanah, mengangkat debu dan rumput akibat benturan. Meskipun telah menghindari protagonis, dia merasakan tekanan kuat di lehernya seolah-olah dia akan tertangkap. Tapi pukulan itu berhenti tiba-tiba dan dia menyadari bahwa tangan wanita telah menangkap bilah itu sebelum mengenainya. Dengan mata lebar, anak itu menoleh untuk melihat siapa yang menyelamatkannya dari serangan mendadak itu. Dia kemudian bertemu dengan rambut putih panjang dan sosok wanita yang muncul di depannya. Makhluk itu sebenarnya adalah gadis buas, Beast Girl, dengan telinga dan ekor binatang yang membuatnya terkejut. Pemuda itu ingat monster yang dia cari dan bertanya apakah dia mungkin seekor kelinci. Pertanyaan ini membuat gadis itu benar-benar kesal dan telinganya bergerak karena marah. Dia berteriak bahwa dia terlihat lebih seperti rubah, tetapi anak itu menjawab bahwa dia tidak pernah mengatakan dia lucu. Gadis rubah itu bersikeras bahwa dia mendengarnya mengatakan itu dan terus mengeluh kepada anak itu tanpa henti. Protagonis memperhatikannya sejenak saat dia terus mengamuk di depannya. Kemudian dia mendapat ide dan menyadari bahwa dia sebenarnya adalah rubah kutub. Gadis itu berhenti mengeluh seketika dan tetap diam, menatapnya dengan ekspresi terkejut. Tiba-tiba, gadis-gadis lain yang identik dengannya muncul mengepung protagonis yang dibiarkan bingung. Salah satu dari mereka mendekat dan mengatakan bahwa dia terlihat manusia, tetapi memiliki bau monster yang aneh. Pemuda berambut abu-abu itu menjadi tegang karena dia sekarang dikelilingi oleh mereka, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, jendela sistem muncul dan memberitahu Anda bahwa dua keterampilan pasif telah diaktifkan. Yang pertama adalah komunikasi dengan monster yang memungkinkannya memahami apa yang mereka katakan. Kemampuan kedua membuatnya menjadi monster yang ramah, menarik perhatian positif dari makhluk-makhluk itu. Anak berambut abu-abu itu akhirnya mengerti mengapa dia bisa berkomunikasi dengan gadis rubah itu. Pada saat itu, salah satu gadis menunjuk ke arahnya dan berteriak secara agresif menarik perhatiannya. Dia kemudian bertanya siapa dia, sementara pemuda itu mencoba memikirkan jawaban cepat. Protagonis bingung karena kemampuan monster ramahnya seharusnya bekerja, tetapi sebelum dia bisa merespons, sebuah panah mengenai salah satu gadis rubah secara mengejutkan. Kemudian tiga pria muncul dari hutan dan salah satu dari mereka merayakan karena telah mengenai target. Anak muda itu mengamati mereka dari jauh dan bertanya-tanya apakah mereka semacam faksi bandit. Salah satu rubah kemudian berteriak dengan marah mengatakan bahwa dia tahu dia hanya manusia. Melihat gadis yang terluka di tanah, dia menyadari dia terjebak. Dia menuduhnya mengatur semuanya dan bertanya mengapa dia mengejar ras mereka. Anak itu mencoba menjelaskan dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa itu semua hanya kesalahpahaman besar. Sementara itu, salah satu bandit mendekat dan mengambil tali dari jebakan yang melukai gadis itu. Dengan itu, bandit itu menarik tali jebakan dengan kekuatan besar. Pada saat itu, gadis rubah itu terlempar ke atas. Sambil berteriak dengan marah, salah satu bandit berteriak dengan ekspresi kejahatan murni di wajahnya. Tali itu kemudian putus dan rubah muda itu mulai jatuh ke tanah. Mengamati segalanya dari jauh, protagonis terkejut dengan situasi tersebut. Memanfaatkan kejatuhan itu, pria berotot itu mendaratkan pukulan kuat di wajah gadis itu. Dengan senyum jahat, dia tampak puas bahwa dia memukul wanita muda itu tepat sasaran. Tatapannya menunjukkan bahwa dia tidak akan berbelas kasihan kepada siapapun di sana. Namun yang mengejutkan pria itu, gadis itu berhasil menahan pergelangan tangannya dengan satu tangan. Tanpa membuang waktu, dia mendaratkan tendangan kuat tepat di tengah dada si kasar itu. Kekuatan pukulan itu begitu besar hingga pria itu terkejut dengan situasinya. Dengan kekuatan tendangan itu, pria besar itu terlempar jauh. Rekan-rekannya mengamati adegan itu dan salah satu dari mereka terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya. Bahkan protagonis terkesan karena dia menjatuhkan pria itu dengan satu tendangan. Kemudian salah satu antek menghinanya dengan menyebutnya mut kotor. Preman itu kemudian menghinanya dan kemudian menendangnya saat dia terbaring di tanah. Dari kejauhan, protagonis mengamati segalanya dan merasa ada sesuatu dalam adegan itu yang tidak benar. Gadis rubah itu menahan rasa sakit, merasa terhina karena diburu. Dengan tinju terkepal, anak itu bertanya-tanya mengapa dia menjadi sangat marah akan hal ini. Tiba-tiba, seorang pria dengan kuncir kuda mendekatinya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Pendatang baru itu mengatakan bahwa itu bisa berakhir jauh lebih buruk. Dia kemudian bertanya apa yang dilakukan pemuda berambut abu-abu itu di sana sendirian. Pada titik ini, antek lainnya bertanya-tanya apakah gadis itu masih kehilangan akal sehatnya. Kesal dengan gerutuannya, pria itu mengangkat tongkat, siap menyerang. Melihat ini, protagonis tampak marah, siap menginterupsi mereka. Tapi pria dengan kuncir kuda menahannya dan mengatakan dia akan mati jika mereka melanjutkannya. Bandit itu kemudian tenang dan meminta maaf kepada kelompoknya karena kesal. Protagonis menghela napas lega sementara yang lain mengatakan bahwa orang-orangnya agak intens. Namun, pria itu menunjukkan senyum jahat dan bertanya apakah dia sedang berbicara dengan monster itu. Dalam sekejap, pria itu mengeluarkan pisau dan mengarahkannya ke anak itu yang tertegun. Pria
Pria dengan kuncir kuda mengatakan bahwa jika dia tahu dia seperti gadis itu, semuanya akan lebih mudah. Sebelum anak itu sempat bereaksi, pria itu menghantam perutnya dan bilah pedang berdarah itu pun jatuh. Sambil memegangi lukanya, pemuda berambut abu-abu itu bertanya apa maksud ucapannya. Melihat pemandangan itu, si gadis rubah terkejut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, sang protagonis merasakan seluruh tubuhnya terbakar dari dalam keluar. Lalu pria itu menyuruhnya rileks karena dia sengaja menghindari titik-titik vitalnya. Dia melanjutkan bahwa racun pada bilahnya akan menghabisi pemuda itu dalam 12 jam. Kemudian si bandit menunjukkan sebuah vial, mengatakan itu adalah penawarnya dan dia hanya akan memberikannya jika pemuda itu membantu. Sementara itu, salah satu anak buahnya mencengkeram kepala gadis itu dengan sangat erat. Pemimpin kelompok bertanya di mana sukunya tinggal. Meski sedang ditahan, gadis itu tetap terdiam saat mereka membicarakan tentang sarang rubah. Dalam kondisi terluka, pahlawan kita terkejut mendengar tempat ini. Tersembunyi di antara pepohonan, seekor makhluk merah kecil mengamati seluruh situasi. Sambil menahan sakit yang luar biasa, bocah berambut abu-abu itu bertanya apa itu sarang rubah. Pria itu menjelaskan bahwa itu adalah desa kaum Beastmen, dan jika dia membantu menemukannya, dia akan selamat. Pemuda berambut abu-abu itu pun mengerti apa yang diinginkan si penjahat, tapi dia bertanya-tanya mengapa harus desa itu. Sementara itu, si gadis rubah tahu bahwa membawa mereka ke sana akan membahayakan semua orang. Dengan tekad bulat, dia membuka mulutnya dan mencoba menggigit lidahnya agar tidak membocorkan apapun. Melihat adegan itu, pahlawan kita terkejut dengan tindakan putus asa gadis tersebut, namun si anak buah bandit bereaksi cepat dan menghentikannya agar tidak menggigit lidahnya, yang berakhir dengan tangannya digigit. Pada saat itu, sang pemuda mengerti bahwa dia mencoba mengorbankan diri demi melindungi desa. Meskipun terluka, gadis itu menatap penyerangnya dengan penuh kebencian saat pria itu menyebutnya binatang buas. Lalu, pemimpin kelompok itu berkata bahwa semua Beastmen yang mereka tangkap berakhir mati dalam sehari. Sambil mendekati si gadis rubah, pemimpin bandit memutuskan untuk menggali informasi itu sendiri. Dia mencengkeramnya dengan erat hingga dia berteriak kesakitan akibat tarikan mendadak pria itu. Dia berkomentar betapa kaum Beastmen tidak menghargai nyawa mereka sendiri demi melindungi orang lain. Bandit itu menyuruh anak buahnya tetap di belakang karena mungkin ada orang lain di sekitar. Berbalik ke arah pemuda itu, si penjahat berkata dia ingin membuat kesepakatan dan pahlawan kita menyadari perubahan sikapnya. Tepat saat itu, salah satu anak buah bandit melihat makhluk merah di udara dan bertanya-tanya kapan makhluk itu muncul di sana. Dengan mata yang bersinar merah, makhluk kecil itu tampak siap menyerang kelompok bandit. Salah satu anak buah berteriak pada bosnya agar berhati-hati sementara si gadis mencoba memperingatkannya untuk menghindar. Namun pahlawan kita tahu sudah terlambat bagi si penjahat untuk bereaksi tepat waktu. Kemudian, makhluk kecil itu menggunakan nafas naganya untuk menyerang para bandit. Dengan itu, seberkas energi menghantam leher sang pemimpin yang memohon pengampunan nyawanya. Makhluk kecil itu melayang di udara setelah serangannya yang cepat dan akurat terhadap musuh. Melihat kejadian itu, sang protagonis terkejut dan akhirnya memuntahkan darah. Dua anak buah lainnya melihat apa yang terjadi dengan perasaan sangat ketakutan. Sementara itu, hewan merah kecil itu berteriak murka pada bandit yang tersisa. Pemuda berambut abu-abu itu menyadari bahwa masa tunggu, Choldowon, skillnya belum berakhir. Segera, makhluk itu meluncurkan serangan lain yang meledak di tanah dekat para penjahat. Mereka menyadari bahwa rumputnya telah meleleh dan itu bahkan bukan serangan kekuatan penuh. Karena takut, salah satu anak buah bandit meraih senjatanya dan meratap bahwa dia bahkan belum menikah. Bandit lainnya menjadi marah dan menyebut makhluk itu lalat saat dia bersiap untuk menyerang. Melihat pahlawan kita terbelalak tak tahu harus berbuat apa. Namun hewan kecil itu dengan mudah menghindari hantaman anak buah bandit yang melintas di dekatnya. Makhluk merah kecil itu jatuh ke tanah dalam keadaan pingsan setelah terkena benturan. Dengan itu, si bandit menjadi geram dan mengutuk hewan itu karena hampir mengenai kepalanya. Rekannya menyarankan agar mereka menangkap monster kecil itu karena bisa bernilai banyak uang. Namun pahlawan kita menunduk dan berkata dengan suara dingin bahwa dia tidak butuh itu. Kemudian pemimpin para penjahat memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi si pemuda dan si gadis. Dia bilang dia sendiri yang akan mengurus makhluk itu saat bersiap untuk menghabisinya. Melihat itu, sang protagonis bertanya-tanya apakah dia bisa bertahan hidup hanya dengan kemampuan berbicara dengan para monster. Dalam saat ini, dia teringat masa lalu ketika dia ditindas oleh sekelompok orang. Pemuda itu ingat bagaimana dia selalu harus bertahan hidup dengan cara yang menyedihkan dan bagaimana seseorang dalam hidupnya mengatakan bahwa dia sama sekali tidak berguna. Meski tahu apa yang akan terjadi, dia terus mengikuti jalan itu. Kembali ke masa sekarang, pemuda itu memutuskan dia tidak ingin menyesal kehilangan apapun. Lagi, pada saat yang tepat itu, si penjahat mengangkat dadanya untuk menghancurkan makhluk kecil tersebut. Gadis berambut putih itu menoleh ke belakang dan melihat sang protagonis dengan ekspresi takut. Dengan wajah penuh tekad, sang pahlawan merenung bahwa yang benar-benar tidak berguna di sana bukanlah dirinya. Tiba-tiba, jendela sistem menunjukkan bahwa skill pasif telah diaktifkan. Skill itu bernama Physical Monster dan memberikan pemuda itu kekuatan yang melampaui kekuatan manusia. Kemudian, sang antagonis melengkapi pikiran pemuda itu dengan mengatakan bahwa dialah yang benar-benar tidak berguna. Namun dalam sekejap mata, sang pahlawan melompat ke arah bandit itu dengan kekuatan yang luar biasa. Si penjahat melemparkan ramuan ke tanah, tapi protagonis kita menghancurkannya dengan tinjunya. Dengan itu, si gadis berambut putih terkejut menyaksikan kekuatan pemuda itu. Anak buah sang pemimpin juga tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dan sangat ketakutan. Sang protagonis mendaratkan pukulan yang begitu keras hingga wajah musuhnya hancur berantakan. Setelah pukulan itu, pemuda tersebut tetap berdiri di tengah debu yang mengepul di lokasi kejadian. Melihat pemandangan itu, bandit lainnya panik dan lari menjauh dari sana. Kemudian gadis itu teringat bahwa pemuda itu tadi sekarat karena sebilah pedang.
beracun. Jadi dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa bergerak seperti itu dengan kekuatan yang begitu besar. Pahlawan kita mengabaikan segalanya dan berlutut di tanah untuk mengambil makhluk kecil yang terluka itu. Dia memeluk monster kecil yang heran mengapa pemuda itu datang menyelamatkannya padahal dia sendiri terluka. Makhluk merah itu kemudian menggosokkan tubuhnya ke dada si pemuda sebagai cara berterima kasih. Menatap monster kecil itu, sang pemuda teringat pada seorang teman yang membuatnya tersenyum. Dia ingat seekor anak kucing yang selalu ada di sisinya, memberinya kekuatan. Saat itu, sang protagonis sangat kesepian, dan satu-satunya temannya hanyalah kucing kecil itu. Kembali ke masa sekarang, makhluk kecil itu memutuskan bahwa dia akan melindunginya dari segala bahaya. Kemudian, sang pemuda tersenyum dan bersumpah pada monster kecil itu bahwa dia akan melindunginya apapun risikonya. Dalam sekejap kemarahan yang membisu, sebuah pikiran memenuhi benak pemuda itu yang ditujukan kepada musuh yang tidak dikenal. Dia berlutut di tanah di depan sekelompok preman yang mengancamnya soal bos mereka, memperingatkannya bahwa semua orang akan mati jika bos itu mengetahuinya. Pemuda itu mengangkat pandangannya dengan tetesan darah di bibirnya dan mata yang membara dalam tantangan dingin. Meskipun segalanya tidak berpihak padanya, tatapannya yang intens membuat para penyerang merasa tidak nyaman dan sikap keras mereka pun segera runtuh, berubah menjadi ketakutan dan kebingungan. Setelah satu ancaman terakhir yang terbata-bata, mereka berbalik dan pergi, meninggalkan pemuda itu sendirian bersama makhluk bersayap kecil. Makhluk merah kecil itu mengeluarkan raungan yang menggemaskan, membusungkan dadanya dengan bangga setelah musuh pergi. Saat pemuda itu berjuang untuk berdiri, aura kegelapan menyelimutinya, menunjukkan kekuatan luar biasa yang baru saja dia gunakan. Namun tiba-tiba, kekuatannya meninggalkannya, dan dia pun pingsan. Tak jauh dari sana, seorang wanita berambut putih dengan telinga rubah menyaksikan pemandangan tersebut. Dia mengamati dengan ekspresi terkejut karena tidak menyangka pemuda itu akan pingsan begitu tiba-tiba setelah menunjukkan kekuatan sebesar itu. Kini dalam keadaan tidak sadar, dia dikelilingi oleh 3 makhluk merah kecil yang mendorongnya dengan lembut mencoba membangunkannya. Berbaring di tanah, dia mulai kehilangan kesadaran, bertanya-tanya apakah begini cara perjalanannya berakhir. Pikiran terakhirnya dipenuhi rasa khawatir tentang apa yang akan terjadi jika dia mati di sana. Sementara makhluk yang gelisah mengawasinya, saat segalanya memudar ke dalam kegelapan, ingatan tentang ibunya muncul di benaknya. Dia ingat dirinya sewaktu kecil duduk tak berdaya di samping tempat tidur rumah sakit ibunya, menjaganya sepanjang waktu. Meringkuk karena duka dan amarah, sang anak memikirkan orang yang bertanggung jawab atas kondisi ibunya. Di akhir ingatannya, pemuda itu mengenang amarahnya, berpikir bahwa orang yang bertanggung jawab itu tidak pernah muncul. Tiba-tiba, matanya terbuka lebar saat kesadaran perlahan kembali kepadanya. Dia mendapati dirinya berada di tempat yang gelap dan asing di dalam sebuah gua dan bertanya-tanya di mana dia berada. Seorang gadis berambut putih dengan telinga rubah mendekapnya dan memberitahunya agar tidak bergerak dulu. Gadis itu membawanya keluar dari gua yang gelap dengan sebuah obor sementara dia bertanya-tanya mengapa gadis itu menyelamatkannya. Begitu keluar dari gua, sebuah suara berteriak bahwa Ria telah kembali dan mengumumkan bahwa dia membawa seorang manusia. Sekelompok orang dengan telinga kelinci berkumpul, berkomentar bahwa dia terlihat seperti manusia. 2 gadis dari suku itu merasa ada sesuatu yang aneh pada dirinya, namun salah satu dari mereka mengakui bahwa entah mengapa dia menyukainya. Di dalam sebuah gubuk, pemuda itu beristirahat sementara suku tersebut mengawasinya, bertanya-tanya kapan dia akan bangun. Dia sebenarnya sudah bangun, tetapi dia merasa terlalu sungkan untuk bangkit dengan begitu banyak orang yang menatapnya. Kemudian seseorang muncul dan meminta semua orang untuk memberi sedikit ruang bagi tamu itu agar bisa beristirahat. Seseorang bertanya apakah benar seorang manusia telah menyelamatkannya, tetapi Ria menjawab bahwa pertanyaan-pertanyaan itu bisa menunggu. Sambil tetap berbaring, pemuda itu mendengar suara baru tersebut dan merasa suara itu terasa akrab. Seorang wanita tua dengan aura bangsawan mendekat dengan benar. Menyadari bahwa dia sudah bangun, wanita itu memintanya untuk memaklumi rasa penasaran. Semua orang seraya menjelaskan bahwa meskipun dia terlihat seperti manusia, dia berbeda. Wanita itu menjelaskan bahwa meskipun dia tampak seperti manusia, dia tidak berbau seperti manusia, yang membuatnya bingung tentang identitasnya sendiri. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Melihat tangannya, dia menyadari bahwa efek racun di tubuhnya telah benar-benar hilang. Ria berbalik dan memberitahunya bahwa untungnya mereka memiliki penawar di desa tersebut. Kemudian pemuda itu bertanya padanya tentang tempat itu. Ekspresi serius terpancar di wajah pemuda itu saat sebuah pikiran gelap dan mencemaskan muncul di benaknya. Dia ingat bahaya yang gadis itu hadapi dan takut bahwa dengan membawanya ke desa, semua orang mungkin akan berakhir dalam bahaya juga. Gadis itu menunjukkan tarinya yang tajam, memperlihatkan sifat yang jauh lebih liar daripada penampilan awalnya. Sang pemuda teringat rasa tidak percaya yang dia rasakan, bertanya-tanya mengapa dia membantunya jika gadis itu tanpa begitu waspada terhadapnya. Dia mengonfrontasinya secara langsung dan bertanya mengapa dia menyelamatkannya. Ria menjawab bahwa itu murni karena dia adalah manusia. Dia menambahkan bahwa meskipun begitu, dia tidak memiliki aroma manusia. Namun, pemuda itu tampaknya tidak yakin. Gadis berambut putih itu ragu-ragu sejenak dan tatapannya menerawang jauh sebelum melanjutkan penjelasannya. Dia ingat adegan di mana dia menemukannya berlutut di tanah sambil melindungi makhluk merah kecil itu. Pemuda itu merenung karena telah diselamatkan dan berpikir dengan suara keras. Jika itu efek dari menjadi monster yang simpatik, Ria yang merasa terganggu
terganggu oleh gumamannya, memarahinya karena terlalu banyak bicara dan menyebalkan. Bahkan setelah dia menyelamatkannya. Di samping mereka, makhluk merah kecil itu mengeluarkan raungan lucu seolah setuju dengan omelan tersebut. Pemuda itu menatap teman kecilnya dan dengan senyum tipis mengucapkan terima kasih tulus kepada mereka berdua atas bantuannya. Pemuda itu, dengan sedikit malu, mengatakan padanya bahwa tidak perlu berlebihan untuk berterima kasih. Ria berdeham, sedikit, merasa canggung, dan berkata bahwa pemuda itu juga telah menyelamatkannya, jadi mereka impas. Lalu dia tersenyum dan menyarankan jika gadis itu benar-benar merasa bersyukur, ada sesuatu yang bisa dia lakukan. Saat dia mendengar raungan makhluk itu, tiba-tiba makhluk merah kecil itu melompat ke arah si pemuda saat dia memanggil namanya. Pemuda itu tertawa, mengatakan itu menggelitiknya, sementara Ria menyaksikan pemandangan itu, terkejut mendengar nama makhluk itu. Pada saat itu, dia menyadari mereka belum memperkenalkan diri dan menyarankan karena takdir telah mempertemukan mereka. Mereka harus melakukannya. Sebelum dia sempat menyebutkan namanya, seorang gadis bertelinga telinci berlari masuk memanggil Ria. Utusan itu mengatakan bahwa kepala desa sedang mencarinya dan meminta agar dia membawa tamu itu bersamanya. Mereka meninggalkan gubuk, dan di bawah langit biru, pemandangan sebuah desa besar di antara pegunungan pun terungkap. Pemuda itu melihat sekeliling dengan takjub, menyadari bahwa dia berada di desa kaum Biasmen, sebuah tempat bernama Bar. Gadis itu menjelaskan bahwa desa itu dibangun oleh kaum Biasmen Kelinci, namun sekarang menyambut semua orang yang telah kehilangan rumah mereka. Saat mereka berjalan, seorang penduduk bertanya tentang kaki Ria, yang dia jawab bahwa kondisinya baik-baik saja, meskipun dia tampak sedikit sedih. Seorang Biasman bertanduk mendekati mereka, memarahinya karena pergi lagi ke hutan manusia. Ria berjanji untuk lebih berhati-hati. Biasman yang tampak berwibawa itu memperhatikan saat keduanya berjalan pergi. Wajahnya menunjukkan ekspresi serius dan waspada. Pemuda itu berkomentar bahwa semua orang di desa tampaknya sangat peduli padanya, dan Ria mengangguk pelan. Dia bertanya pada Ria ada apa. Menyadari gadis itu tampak murung, Ria mengatakan bahwa dia benar untuk bertanya. Tiba-tiba, dia membentaknya, benar-benar membuat pemuda itu terkejut dengan perubahan suasana hatinya. Dengan kesal, dia bertanya apakah namanya adalah Hei, dan pemuda itu bingung dengan luapan kemarahan yang tiba-tiba. Dengan tangan di pinggul, Ria menatapnya dengan ekspresi marah, jelas-jelas menunggu jawaban. Pemuda itu, yang agak bingung dengan kemarahannya, menjawab dengan terbata-bata sebelum menenangkan diri. Dia memperkenalkan dirinya sebagai King Hon. Gadis itu berkomentar bahwa itu nama yang cukup aneh di sekitar sana. Kemudian dia mengungkapkan nama lengkapnya, Ria Rendrian Perit, dan Cecilia Gian pun merasa benar-benar bingung. Pada saat itu, seorang penduduk desa Kelinci mendekat untuk menanyakan apakah kaki Ria baik-baik saja, dan dia menoleh untuk menjawab. Dia menjawab dengan riang bahwa kakinya telah diobati dan sudah lebih baik. John menganggap namanya aneh. Dia mengamatinya, berpikir bahwa gadis itu tiba-tiba tampak ceria dan berasumsi bahwa dia hanya ingin menyebutkan namanya. Kemudian pemuda itu menatap ke langit dan ekspresinya menjadi serius saat dia merenungkan situasinya. Sebuah jendela sistem muncul menunjukkan misi utamanya untuk menyatukan para monster dan membangun sebuah faksi. Ria memanggilnya, mengatakan mereka harus pergi menemui kepala desa. Dia mengangguk, tersadar dari lamunannya, bertanya-tanya mengapa gadis itu menanyakan namanya jika dia terus memanggilnya Hei. Saat gadis itu berjalan di depan dan dia mengikuti, dia terus memikirkan misi untuk menyatukan para monster dan membangun faksi. Dia bertanya-tanya apakah dia mampu melakukan hal sehebat itu, dan kepala desa tersenyum, mengatakan bahwa dia menyerahkan desa itu ke tangannya. Pernyataan mendadak itu membuat Gian dan Ria benar-benar terkejut dan terdiam. Dengan putus asa, gadis itu berteriak kepada kepala desa untuk menunggu sebentar, mencoba menghentikan keputusan tersebut. Pria tua itu menjelaskan bahwa dia sudah sangat tua, tetapi Ria menjawab bahwa pemuda itu tidak tahu apa-apa tentang desa tersebut. Dia terus mempertanyakan kegilaan menyerahkan desa kepada orang asing, hanya demi sebuah mimpi. Namun sang kepala desa sudah memutuskan. Saat sang pemimpin berjalan pergi, Ria menolak menerima situasi tersebut, memohon padanya untuk mempertimbangkan kembali. Pemuda itu tetap terdiam, memproses tanggung jawab besar yang baru saja dibebankan kepadanya. Adegan bergeser sedikit ke masa lalu pada percakapan yang mereka lakukan, di mana kepala desa menjelaskan kepadanya tentang mimpi-mimpinya. Dia mengatakan bahwa mimpi-mimpinya yang aneh selalu menjadi kenyataan dan bahwa Gian adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan desa. Pemuda itu mengerti bahwa ini terkait dengan misi utamanya untuk menyatukan para monster dan menciptakan sebuah faksi. Dia merenungkan jika desa itu perlu diselamatkan, itu berarti ada bahaya yang sedang mendekat. Ingatan tentang para preman muncul, menyebutkan bahwa bos mereka kehilangan sesuatu dan bahwa nyawa kaum Biasmen bergantung padanya. Dengan informasi ini, mata Gian terbuka lebar saat dia tiba-tiba mengerti. Dia segera berbalik dan memanggil Ria, yang bertanya padanya apa yang terjadi. Dengan ekspresi serius, dia bertanya apakah gadis itu diikuti saat kembali ke desa. Ria menjelaskan bahwa Baron adalah desa yang tersembunyi di balik gunung berbatu dan belum pernah ditemukan hingga sekarang. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa alasannya adalah karena di balik gunung itu terdapat samudera luas sehingga tidak ada yang berani menyeberanginya. Namun, dia mengungkapkan bahwa hanya ada satu cara untuk memasuki Baron tanpa harus melewati gunung tersebut. Gadis itu menjelaskan bahwa rute alternatifnya adalah terowongan yang digali oleh orang-orang kelinci di desa tersebut. Dia menambahkan
bahwa meskipun seseorang menemukan terowongan itu, bagian dalamnya memiliki struktur yang rumit seperti sebuah labirin. Lorong-lorong bawah tanah itu bercabang-cabang menjadi jaringan yang membingungkan, membuat navigasi menjadi sangat sulit. Karena pertahanan alami ini, menemukan jalan yang benar menuju Baron dianggap hampir mustahil. Chiron berkata dia tidak melihat sesuatu yang aneh saat keluar dari terowongan. Pria tampak lega, tetapi masih memiliki ekspresi khawatir. Pemuda itu masih merasakan kegelisahan yang aneh. Bertanya-tanya apa penyebabnya sambil menatap kaki gadis itu. Di dekat situ, noda darah segar kecil mengotori tanah berbatu, luput dari perhatian mereka. Tersembunyi, sesosok misterius dengan senyum jahat menyentuh dinding gua, mengeluarkan tawa rendah yang mengancam. Sosok itu melangkah keluar dari bayang-bayang gua, mengawasi desa dari kejauhan, dan menyatakan bahwa dia telah menemukan mereka. Pemuda itu memberitahu si gadis bertelinga rubah bahwa dia tidak merasakan hal aneh saat melewati terowongan. Gadis itu merasa ini menguntungkan, tapi tampaknya punya kekhawatiran lain. Perasaan tidak enak masih menghantuinya saat dia melirik kaki gadis itu yang diperban, bertanya-tanya apa sumber ketidaknyamanannya. Sementara itu, kembali ke dalam terowongan yang baru saja mereka tinggalkan, noda darah kecil mengotori tanah. Berbatu tempat dia terluka. Sesosok jahat dengan tawa mengejek menyentuh dinding gua, tampaknya telah mengikuti jejak itu langsung ke sumbernya. Dia berlari keluar dari mulut gua, melihat sebuah desa kecil di kejauhan, dan dengan penuh kemenangan menyatakan bahwa dia telah menemukannya. Teriakannya bergema di seluruh lembah saat dia memperingatkan rekan-rekannya bahwa seorang manusia telah ditemukan di dalam wilayah Warren. Alam yang tiba-tiba itu menarik perhatian sang pemuda dan rekannya yang berbalik dengan terkejut. Saat peringatan itu menyebar, seorang minotaur besar berteriak pada seorang pria yang tertangkap di tanah yang berkeringat gugup, tidak mampu memahami apa yang dikatakan. Saat pasangan itu tiba, dikelilingi oleh para beasmen, sang pahlawan memberitahu gadis rubah itu bahwa penyusup tersebut kemungkinan mengikuti jejak dari luka-lukanya. Rekannya terkejut mendengar ini, bersikeras bahwa dia sudah berhati-hati dan tetap waspada terhadap sekelilingnya sepanjang waktu. Dia meminta maaf kepada penduduk desa yang berkumpul atas kesalahannya, tetapi minotaur besar itu memberitahunya bahwa tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Dia beralasan pasti sulit baginya untuk membawa seseorang saat sedang terluka, dan mereka sudah menangkap pria yang mengikutinya. Beberapa penduduk bertelinga telinci juga berkumpul untuk menghiburnya, meyakinkan bahwa itu bukan kesalahannya. Pemuda itu tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia ingat ada 3 bandit dan bertanya apa yang terjadi pada 2 lainnya. Penyusup yang tertangkap di tanah itu menyeringai pada mereka, mengejek bahwa rumah mereka akan segera dilalap lautan api. Bandit yang tertangkap itu menyeringai gila, mengungkapkan bahwa kelompoknya sangat ditakuti hingga kerajaan pun menghindari mereka. Dia menyebut nama bos mereka sebagai Scream Spike. Dia melanjutkan ancamannya, menyatakan bahwa pemimpinnya akan segera tiba dengan 200 orang untuk menyerbu desa dan menghancurkan segalanya. Sang pahlawan mendengar nama Scream Spike dan mengulanginya pelan. Raut kecemasan melintasi wajahnya saat dia memproses informasi tersebut. Adegan beralih ke kilas balik di mana 2 bandit lain dari kelompok itu berjalan melewati gua yang gelap. Salah satunya memapah rekannya yang terluka. Pria yang terluka itu, wajahnya memar dan berdarah, memanggil bosnya dengan lemah saat dia tertatih maju. Dia kemudian memohon pada sesosok bayangan, pemimpin mereka, untuk membalas dendam pada orang yang menyerangnya. Sosok yang berwibawa itu, pemimpin mereka, tetap diam sejenak, mendengarkan permintaan bawahannya tanpa sepatah kata pun. Si bandit kemudian dengan antusias menyatakan bahwa dia telah menemukan terowongan rahasia yang digunakan kaum rubah dan menawarkan diri untuk memimpin jalan. Pemimpin mereka, seorang pria tangguh yang duduk di atas singgasana batu, terkekeh dan memuji bawahannya atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Dengan seringai sinis, sang bos mengumumkan bahwa kelompok mereka akan segera menuju terowongan rubah. Bawahan yang menemukan lorong tersebut menyeringai puas, jelas-jelas bangga atas kontribusinya pada rencana mereka. Kembali ke masa sekarang, pria yang tertangkap terus mengejek, menyatakan bahwa dia bukan satu-satunya yang berhasil sampai ke sana sebagai bagian dari rencana pemimpinnya. Dalam kilas balik lainnya, seorang bandit mengejar saudaranya yang terluka melewati hutan, memohon padanya untuk berhenti dan mencari pengobatan. Namun pria yang terluka itu menolak dengan keras, berbalik untuk menyatakan bahwa belum waktunya kembali ke tempat persembunyian mereka. Adegan memperlihatkan gadis rubah berdiri di atas makhluk aneh yang telah dikalahkan, mengungkapkan sekilas pertempuran sebelumnya. Bandit yang tertangkap melanjutkan ejekannya, menyatakan bahwa semua orang di desa itu sudah dianggap mati. Rekannya tampak terkejut dengan ancaman itu, tidak mampu memproses apa yang dikatakan pria tersebut. Dia menoleh ke pahlawan kita, Jun, memanggil namanya dengan ekspresi cemas. Jun membenarkan ketakutan mereka, menyatakan bahwa kelompok bandit telah menemukan desa itu dan kemungkinan akan segera menyerang. Mata gadis itu membelalak ketakutan saat dia menyadari bahaya besar yang mengancam mereka semua. Sementara itu, Jun menggumamkan nama Scream Spike, menyadari bahwa nama itu terdengar akrab dan dia mulai mengingatnya. Dia ingat game Night Defense, di mana para ksatria mendapatkan pengalaman dan tumbuh lebih kuat dengan menghadang monster yang menyerang kerajaan. Namun, dia ingat bahwa pertumbuhan ini saja tidak cukup untuk bertahan melawan gelombang musuh yang tak ada habisnya. Untuk mengatasi hal ini, game tersebut memiliki sistem lain yang disebut Adventure, yang menawarkan cara berbeda untuk maju. Sistem petualangan memungkinkan pemain untuk memilih sekelompok ksatria dan mengirim mereka untuk menantang berbagai tahap demi mendapatkan hadiah. Setelah menyelesaikan tahap-tahap ini, pemain menerima item dan emas yang dapat lebih memperkuat pasukan mereka. Dia teringat peta dunia game tersebut, dimulai dari tahap pertama yang bernama Wild Goblin Remnants. Peta itu membentang jauh hingga ke level terakhir, 10 hingga 10, Tanah Suci Raja Iblis, dengan total 100 tahap. Kembali ke dunianya sendiri, Jun memikirkan game tersebut, mengakui dia tidak ingat nama setiap tahapnya, tapi dia samar-samar ingat nama tahap
1 hingga 10, tahap akhir dari bab pertama gen tersebut. Dia akhirnya ingat bahwa tahap akhir bab 1 adalah tempat persembunyian gen Scram Spike, sebuah desa yang tersembunyi di balik gunung batu. Jun ingat bahwa setiap tahap petualangan dalam game itu memiliki latar belakang cerita, dan yang satu ini mendeskripsikan tempat persembunyian bandit kejam yang dipimpin oleh Scram Spike. Dia menyadari dengan cemas bahwa di seluruh game, tidak ada tahap dengan nama Warren, yang berarti tempat ini adalah tidak pernah disebutkan. Menurut alur cerita asli game ini, desa ini ditakdirkan untuk ditemukan dan dihancurkan sepenuhnya oleh para bandit. Bandit yang tertangkap itu menyeringai ke arah penduduk desa yang ketakutan, menawarkan mereka kesempatan untuk selamat. Dia memohon seseorang untuk membebaskannya, berjanji akan meminta bosnya untuk mengampuni nyawa siapapun yang membantunya. Jiune tahu bahwa bahkan jika kau manusia hewan tidak memahami kata-katanya, teror dalam suaranya menyebar ke seluruh kerumunan. Penduduk desa melihat sekeliling dengan gugup, merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Saat ketakutan mulai merasuki, gadis rubah menyalahkan dirinya sendiri, berpikir bahwa kesalahannya akan menyebabkan kehancuran desanya dan semua orang di dalamnya. Minotaur itu memelototi tawanan tersebut, geram dengan kata-katanya. Dia bertanya apakah bandit itu berharap mereka begitu saja melepaskan ikatannya. Jun menunduk, wajahnya dibayangi oleh tekad memutuskan bahwa dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Bandit itu menunjuk ke arah pahlawan yang mendekat, meneriaki penduduk desa dan bertanya apakah mereka semua ingin mati. Jun dengan tenang memberitahu bandit itu bahwa dia beruntung. Dia menyatakan Warren akan menjadi benteng dari faksi monster baru yang akan dia ciptakan. Pemuda itu mengepalkan tinjunya. Ekspresinya serius saat dia bersiap untuk memperjelas maksudnya. Dia dengan cepat memukul bandit itu, menyatakan bahwa desa ini akan menjadi markas barunya. Minotaur itu memperhatikan, berkeringat sedikit saat dia melihat tindakan mendadak dan tegas manusia tersebut. Penduduk desa bertelinga kelinci di dekatnya terkesiap bersamaan, wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan atas apa yang baru saja terjadi. Rekannya menutupi mulutnya karena terkejut, membisikkan namanya dengan heran. Jiune berdiri di atas bandit yang pingsan itu, menyatakan bahwa dia tidak butuh kata-kata sia-sia lagi. Dia kemudian menoleh ke kerumunan dengan ekspresi penuh tekad, menyatakan sudah waktunya untuk bertarung. Ekspresi gadis rubah berubah dari terkejut menjadi teguh saat dia setuju mereka akan melindungi Warren bersama-sama. Namun Minotaur yang besar itu tidak setuju, menyatakan bahwa melindungi desa tidak mungkin bagi mereka. Dia meminta pemuda itu untuk melihat sekeliling, menjelaskan alasan mereka membangun desa secara tersembunyi. Dia menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat mereka adalah perempuan dan anak-anak yang belum pernah bertarung dengan benar sebelumnya, apalagi melawan manusia bersenjata. Kepala desa tua mendekati gadis rubah, mengakui impian Jiune, tetapi meragukan kemampuan mereka untuk menang. Dengan semua perhatian tertuju padanya, dia memutuskan untuk membuat pengumuman resmi kepada penduduk desa yang berkumpul. Dia menyatakan bahwa mulai hari ini, Jun akan menjadi kepala desa baru yang memimpin Warren. Sementara itu, bandit lain dari kelompok Scram Spike sedang bergerak, berbaris mantap menuju target mereka. Salah satu bandit menunjuk ke depan, memandu. Bosnya, Scram Spike, langsung menuju lokasi tersembunyi tersebut. Pemimpin bandit melihat desa di balik pegunungan, menyatakan bahwa mereka akan mengambil tempat itu untuk diri mereka sendiri. Pemimpin bandit, Scram Spike, menyatakan dia akan menjadikan desa itu tempat persembunyian barunya, dan memerintahkan anak buahnya untuk bergerak maju. Gerombolan bandit kejam menyerbu hutan, siap melakukan pembantaian di desa yang tidak curiga. Kelompok yang maju itu adalah kekuatan yang mengintimidasi, dipersenjatai dengan senjata kasar dan mengenakan topeng tengkorak yang menakutkan. Kembali di Warren, Minotaur menjelaskan situasi gawat kepada Jun, memperkirakan kekuatan musuh sekitar 200 orang. Dia mulai menghitung pasukan mereka sendiri, dimulai dengan 3 Beast Folk banteng, termasuk dirinya sendiri. Dia melanjutkan hitungan, menambahkan 2 Beast Folk rusa ke pasukan pertahanan kecil mereka. Berikutnya dalam daftar adalah 5 Beast Folk domba yang tampak gugup menghadapi pertarungan yang akan datang. Minotaur itu kemudian menambahkan satu-satunya Beast Folk rubah, Ria, ke dalam jumlah total petarung mereka. Terakhir, dia menghitung kelompok terbesar di antara mereka, yang terdiri dari 101 Beast Folk kelinci. Ini membuat total kekuatan pertahanan mereka hanya 112. Kontras tajam dengan jumlah musuh. Jiune mengakui mereka menghadapi musuh 2 kali lipat ukuran mereka, dan diam-diam mempertanyakan peluang mereka untuk menang. Namun dia tahu ini bukan perang biasa. Dia berpikir yang benar-benar penting bukanlah jumlah, melainkan kekuatan individu, seperti peringkat dan level. Dia ingat bahwa dia cukup kuat untuk mengalahkan bandit dalam satu pukulan, bahkan saat dia disergap. Pahlawan itu memperkirakan dia kemungkinan bisa memenangkan pertarungan 2 lawan 1, meskipun pertarungan 3 lawan 1 mungkin terlalu sulit. Dia ingat Minotaur mengatakan kaum Beast Folk belum pernah bertarung dengan benar, yang membuatnya mempertimbangkan potensi mereka yang belum tergarap. Dia menyadari mereka mungkin memiliki kekuatan tersembunyi yang disebut beastifikasi. Melihat mereka sebagai tiket lotre yang belum tergores dengan potensi yang diremehkan. Jun mengepalkan tinjunya dengan percaya diri, berpikir bahwa jika setiap orang memiliki kekuatan tempur seperti Ria, mereka bisa mengatasi kerugian jumlah mereka. Dia mendekati Minotaur yang memperkenalkan dirinya sebagai Tar Brimach, dan bertanya seberapa kuat Ria dibandingkan dengan yang lain di Warren. Saat Tar mempertimbangkan pertanyaan itu, pahlawan muda itu tersenyum, berpikir game tersebut tidak akan memberinya misi awal yang mustahil. Tar mulai menjelaskan jawabannya sementara di latar belakang, Ria terlihat bermain dengan makhluk kecil berwarna merah yang dia kalahkan sebelumnya. Minotaur itu menyatakan bahwa Ria tidak diragukan lagi adalah pejuang terhebat di Warren, yang membuat Jun tampak sedikit bingung. Dia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa bahkan jika semua penduduk desa lainnya, termasuk banyak kaum kelinci, menyerang sekaligus, kekuatan gabungan mereka masih tidak cukup untuk menandingi Ria, mengungkapkan kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara dia
dan semua orang. Jun menunduk, wajahnya dibayangi saat dia mulai memahami kenyataan suram kemampuan bertarung desa tersebut. Ekspresinya menjadi datar saat dia menyadari ini berarti dalam hal pertempuran, semua orang di desa benar-benar tidak berguna. Tar kemudian memperkirakan para bandit kemungkinan akan tiba di pintu masuk gua sekitar matahari terbenam, memberi mereka sedikit waktu lagi untuk bersiap. Ria menoleh ke Jun, bertanya bagaimana dia tahu waktu kedatangan mereka, yang dijawabnya dengan sederhana bahwa dia bertanya. Dia melihat ke arah bandit yang terikat dan menyadari bahwa dia pasti telah menginterogasi tawanan mereka untuk mendapatkan informasi tersebut. Pahlawan. Itu kemudian teringat bandit menyebutkan mereka sedang mencari sesuatu yang hilang dari bos mereka, dan dia mulai merenung. Dia bertanya pada Ria apakah dia tahu apa barang berharga bos manusia itu, berspekulasi tentang pusaka atau sumber daya tersembunyi. Jun mendengarkan dengan saksama, ekspresinya serius saat dia mencoba menyusun rencana untuk mempertahankan desa. Dia tahu untuk mengatasi kerugian jumlah mereka, statistik individu mereka harus tinggi, sama seperti di dalam game. Tar sudah menyatakan bahwa Ria adalah pejuang terkuat di seluruh Warren, tapi Jun perlu mengetahui kesenjangan kekuatan yang tepat. Minotaur itu juga mengklaim bahwa 111 Beast Vault lainnya tidak bisa mengalahkan Ria, bahkan jika mereka menyerangnya bersama-sama. Dia melihat kerumunan besar kaum kelinci, bertanya-tanya apakah Ria benar-benar bisa menangani begitu banyak lawan sendirian. Pahlawan itu berjuang untuk memahami kekuatan mereka yang sebenarnya, berharap dia bisa melihat peringkat dan statistik mereka untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Kata statistik tiba-tiba memicu ingatan, dan matanya melebar saat kesadaran krusial muncul padanya. Dia ingat keterampilan pasifnya, Ruler SI, yang memberinya kemampuan untuk memeriksa statistik monster dan barang. Sekarang dia hanya perlu mengingat cara menggunakannya. Berpikir tentang bagaimana pemain biasanya mengakses jendela status di game, dia ingat bahwa hanya dengan mengucapkan kata status seringkali cukup untuk memunculkan jendela informasi yang diinginkan. Menguji teorinya, pemuda itu dengan dramatis mengulurkan tangannya dan meneriakkan perintah, tetapi tidak ada yang terjadi. Dan Ria hanya menatapnya dalam diam yang bingung saat dia memegang pose canggung tersebut. Dia berkeringat gugup, menyadari bahwa itu tidak berhasil. Dia kemudian ingat perintah lain yang membuka inventaris. Kali ini, jendela merah jahat mulai muncul di depannya, mengonfirmasi ingatannya benar. Jendela sistem besar berlabel Abyss Alot muncul. Seperti yang dia duga, inventarisnya benar-benar kosong. Dia mencatat inventaris itu disebut Abyss Alot. Berpikir itu pasti versi penyimpanan jurang untuk faksi monster. Pemuda itu kemudian menyadari bahwa dalam ketergesaan peristiwa setelah melarikan diri dari istana, dia benar-benar melupakan sesuatu yang penting. Kilas balik menunjukkan pedang merah bercahaya yang kuat, dan dia ingat senjata yang diberikan kepadanya. Dia mengingat pemandangan ruang singgasana yang runtuh, menyadari dengan terkejut bahwa dia meninggalkan pedang itu di reruntuhan. Kembali ke masa sekarang, dia frustrasi pada dirinya sendiri karena tidak memasukkan senjata berharga itu ke dalam inventarisnya saat dia punya kesempatan. Dia tahu dia tidak bisa kembali ke kerajaan untuk mengambilnya sekarang dan menerima bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun itu masih menyisakan masalahnya saat ini. Dia bertanya-tanya mengapa jendela statistik tidak mau terbuka dan apakah ada metode lain. Pahlawan itu meninjau 4 keterampilan pasifnya secara mental. Yang pertama adalah Ruler SI yang memungkinkannya memeriksa statistik. Keterampilan berikutnya adalah Communication Monster yang memungkinkannya memahami dan berbicara dengan Beast Vault. Kemampuan ketiganya adalah Likable Monster, keterampilan pasif yang membuat monster lain merasakan rasa suka terhadapnya. Terakhir, dia memiliki Physical Monster yang memberinya kekuatan melampaui manusia normal. Sebagian besar keterampilan tanpa aktif terus-menerus. Ria memotong pikirannya, berteriak tidak sabar bahwa dia harus bergegas karena musuh semakin dekat. Dia kemudian menundukkan kepalanya meminta instruksi dan merasa situasi saat ini adalah kesalahannya. Rekannya memberitahu dia bahwa dia ingin melindungi Warren dan semua penduduk desa. Melihat ke arahnya untuk rencana, Jun menatapnya dengan serius, setuju bahwa waktu sangat mendesak dan mereka harus bertindak sekarang. Dia memutuskan tidak perlu terobsesi untuk membuka jendela. Matanya bersinar saat dia menyadari cara memeriksa statistik mereka. Keterampilan Ruler SI miliknya aktif, secara otomatis menunjuk rekannya, Ria, sebagai target untuk pemeriksaan statistik. Jendela data merah besar muncul di antara mereka, menyebabkan Ria melihat dengan bingung saat Jun mulai mengerti. Dia beralasan inventaris adalah fungsi sistem untuk barang miliknya sendiri, jadi itu terbuka hanya dengan memikirkannya. Namun, Ruler SI adalah keterampilan yang digunakan untuk memeriksa statistik orang lain. Dia menyadari metodenya sederhana selama ini. Untuk menggunakan keterampilan itu, dia hanya perlu menentukan target dan fokus memeriksa statistik mereka, yang menjelaskan mengapa itu dinamai Ruler SI. Melihat data tersebut, dia melihat bahwa Ria adalah pejuang peringkat B di level 5. Nama lengkapnya Ria Lindrian Perniti Celiar. Jun terkejut. Peringkat B adalah kelas yang sama dengan Ksatria kelas menengah dalam game, level yang jauh lebih tinggi daripada yang dia kira. Statistiknya menunjukkan dia adalah tipe jarak dekat atribut air yang berfokus pada kekuatan serangan. Keterampilan tersembunyinya memang beastifikasi. Ria mencoba berbicara dengannya tentang beban barunya sebagai kepala desa, tetapi dia memperhatikan Jun tanpa teralihkan dan bertanya apakah dia mendengarkan. Sementara dia terus berbicara, dia melihat ikon hati dengan angka 40 di sebelahnya pada lembar statistiknya dan bertanya-tanya apa artinya. Saat dia berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk membantunya, jarinya tampak bergerak sendiri. Menekan ikon hati, angka tersebut tiba-tiba turun dari 40 menjadi 35 dan dia bertanya-tanya mengapa nilainya turun. Dia kemudian menyadari jarinya tidak berada di layar. Dia sebenarnya sedang menyodok hidung Ria yang sangat marah. Gadis itu mengamuk, mempertanyakan kelayakannya sebagai kepala desa. Pemuda itu dengan gugup bersikeras bahwa dia tidak melakukannya dengan sengaja.
sengaja. Masih marah, Ria menyerang, berteriak bahwa dia tidak bisa menerima perilakunya. Dia mengayunkan tangannya dengan ayunan kuat, suara tajam bergema di udara saat dia melampiaskan rasa frustrasinya. Mengabaikan gelar barunya sebagai kepala desa, dia mengamuk sementara pemuda itu menoleh ke Minotaur dan dengan tenang memberi perintah. Dengan bekas cakaran baru di wajahnya, Jun dengan gugup meyakinkan semua orang bahwa dia baik-baik saja setelah ledakan emosi itu. Dia kemudian memulai proses panjang memeriksa statistik setiap penduduk desa, memanggil mereka ke depan satu persatu. Beastfolk domba kecil dengan gugup memberitahu kepala desa baru itu bahwa dia adalah orang terakhir dalam antrean yang akan diperiksa. Pahlawan itu menghela napas karena kelelahan, menyadari bahwa memeriksa statistik lebih dari 100 orang sangat menguras tenaga. Dia sekarang tahu total populasi Warren adalah 114, dan di antara mereka, peringkat tertinggi dimiliki oleh anggota yang tidak terduga. Jun menggunakan ruler SI-nya pada makhluk kecil merah yang sedang tidur, mengidentifikasinya sebagai Reslele Drake. Makhluk itu adalah monster peringkat S, tetapi statistiknya berfokus sepenuhnya pada serangan sihir dan pertahanan sihir. Keterampilan khususnya, Dragon Breath, sangat kuat tetapi menghabiskan semua MP-nya dalam satu tembakan. Dia menghitung bahwa karena hanya separuh MP-nya yang pulih dalam sehari, keterampilan itu tidak dapat digunakan dalam pertempuran. Pasukan yang bisa diandalkan adalah Ria peringkat B dan Tar peringkat C, yang merupakan pejuang level 5 yang berfokus pada pertahanan. Sayangnya, penduduk desa lainnya sebagian besar adalah peringkat E, tingkat kekuatan yang sangat rendah. Informasi baru ini menjelaskan mengapa tidak ada yang bisa mengalahkan Ria karena peringkat E bahkan di bawah Ksatria Magang. Dia ingat tempat persembunyian Scram Spike adalah tahap kesulitan peringkat C dalam game, memberinya dasar untuk kekuatan bandit. Setelah memeriksa peringkat semua orang, pemuda itu sekarang memiliki pemahaman yang jauh lebih jelas tentang situasi suram mereka. Dalam hal jumlah pasukan, mereka sangat dirugikan, mengadu 114 penduduk desa mereka melawan 200 bandit. Dalam hal kualitas pasukan mereka, penduduk desa sebagian besar tidak berpengalaman dan jauh lebih lemah daripada musuh. Para bandit juga lebih baik dilengkapi dengan senjata dan baju besi. Area lain di mana penduduk desa kekurangan. Dia mengepalkan tinjunya, menyadari bahwa pada tingkat ini melindungi Warren hampir mustahil. Namun ekspresinya mengeras dengan tekad. Dia tahu ini bukan game tetapi kenyataan itu sendiri. Di dunia ini, banyak variabel ada yang tidak bisa dikuantifikasi begitu saja seperti dalam sistem game. Melihat ke arah pintu masuk, dia memutuskan dia akan menciptakan variabel-variabel itu sendiri untuk mengubah peluang. Kepala desa baru itu menoleh ke pejuang terkuatnya, Tar dan Ria, bersiap menjelaskan strateginya. Sementara itu, pasukan besar bandit Scram Spike melanjutkan perjalanan mereka melalui jalan hutan. Kelompok kejam itu maju tanpa henti. Niat mereka jelas saat mereka bergerak menuju desa tersembunyi. Bersembunyi di dekatnya, dua pengintai kelinci melihat gerombolan yang mendekat dan terkesiap saat mereka menyadari musuh telah tiba. Mereka setuju bahwa mereka harus segera kembali ke desa dan memberitahu kepala desa baru mereka tentang serangan yang akan datang. Salah satu pengintai berlari pergi, mengetahui ada sedikit waktu sebelum bandit mencapai pintu masuk. Sebelum dia bisa melarikan diri, bagaimanapun, matanya melebar karena teror saat dia mendapati jalannya terhalang. Scram Spike menyeringai, mempertanyakan bagaimana mereka sudah tahu pasukannya akan datang. Pemimpin bandit itu meraih dan menangkap pengintai yang ketakutan itu, yang sekarang berlumuran darah. Dia mengertakkan gigi karena kesakitan dan tekad saat pengintai lain berteriak padanya untuk lari. Pengintai kedua melarikan diri dan bandit lain memerintahkan anak buahnya untuk menangkap penduduk desa yang melarikan diri. Tetapi, Scram Spike mengangkat tangan untuk menghentikan mereka, yang mengejutkan bawahannya. Bawahannya bertanya pada bosnya mengapa dia membiarkan mereka pergi begitu saja. Pemimpin bandit itu menyeringai, mengungkapkan bahwa dia tidak hanya membiarkan mereka pergi, dia menginfeksi mereka. Kembali ke desa, Jun mengarahkan timnya, mengirim mereka ke posisi yang ditentukan untuk bersiap menghadapi serangan. Pengintai yang selamat berlari kembali menuju pintu masuk gua, bergegas menyampaikan pesan mendesaknya. Kepala desa baru itu melihat kembali ke arah pintu masuk gua. Ekspresinya serius saat dia menunggu kabar. Gerakan kabur mengumumkan kedatangan pengintai dan semua orang menoleh saat dia mengatakan musuh ada di sini. Tar melihat dengan ekspresi muram saat pengintai memastikan manusia telah tiba. Ria bertanya tentang hujan, lalu memperhatikan darah yang menutupi pengintai dan menuntut untuk mengetahui apa yang terjadi. Pengintai yang terluka tersandung ke depan, terengah-engah saat dia memperingatkan mereka tentang manusia yang mendekat. Pengintai itu akhirnya berhasil masuk, berteriak bahwa manusia tepat di belakangnya di pintu masuk. Tangan Jun sedikit gemetar, tanda ketegangan yang meningkat. Saat-saat kebenaran tiba, dia mengepalkan tinjunya. Mengingat dia adalah satu-satunya pemain yang memblokir 100 gelombang. Ini adalah pertahanan pertama faksi monster. Tatapannya mengeras dengan tekad mutlak, siap menghadapi musuh dan melindungi rumah barunya. Setelah menyusun strateginya, kepala desa baru menunggu bersama penduduk desanya. Mereka semua menatap ke arah pintu masuk gua dalam keheningan yang tegang. Di luar, pasukan besar bandit Scram Spike mendekati desa tersembunyi. Sosok mereka terlihat siluet di depan bukaan gua yang lebar. Pemimpin bandit bertanya pada bawahannya apakah ini sarang rubah. Pria itu mengonfirmasi mereka telah mengintai rute dan bahwa menunda-nunda akan membuang waktu. Berdiri di depan anak buahnya, Scram Spike memerintahkan mereka untuk menyelesaikan penyerbuan sebelum matahari terbenam, dan kelompok besar itu mengeluarkan seruan perang yang seragam. Dari bayang-bayang gua, Ria mengawasi gerombolan itu berkumpul. Suaranya rendah saat dia memberitahu Jun bahwa musuh akhirnya ada di sini. Pemuda itu berdiri di sampingnya, ekspresinya muram saat dia bertanya-tanya apakah rencana mereka akan berhasil. Mengetahui awal operasi sangat penting, para bandit berbaris maju. Sepatu bot berat mereka
dan debu saat mereka bergerak lebih dalam ke jalan yang menuju ke desa. Salah satu pria melaporkan kepada bosnya bahwa dengan kecepatan mereka saat ini, mereka akan mencapai desa itu dalam waktu sekitar 30 menit. Pemimpin bandit mencatat betapa tenangnya area itu. Salah satu anak buahnya tertawa, berasumsi Beast Folk bersembunyi dan gemetar ketakutan. Mengingat pertemuan sebelumnya, bos itu bersumpah akan berurusan secara pribadi dengan orang yang memukulnya. Saat mereka terus maju, sepatu bot berat menghentak ke tanah berbatu, tetapi bandit itu tiba-tiba membeku di tempat. Pria dengan pipi yang diperban melihat ke bawah dengan ekspresi bingung, memberitahu rekan-rekannya dia mendengar suara aneh yang berasal dari tanah. Tiba-tiba, tanah di bawah seluruh gerombolan mulai berguncang hebat, retakan menyebar dengan cepat di lantai batu. Mata bandit itu melebar karena teror, menyadari bahaya terlambat saat dia mencoba memperingatkan yang lain. Dia berteriak agar semua orang menghindar, tetapi kekacauan meletus saat tanah itu runtuh, mengirim para bandit jatuh ke dalam jebakan pitfall yang tersembunyi. Bandit dengan pipi yang diperban berteriak ketakutan saat tanah hancur di bawahnya. Debu dan puing-puing berterbangan kemana-mana. Tepat saat dia akan jatuh, Scream Spike meraih kerah bajunya, menariknya ke tempat yang aman sementara bandit lain menonton dengan terkejut. Di bawah di dalam lubang, orang-orang yang jatuh berteriak kesakitan karena tangan dan kaki yang patah, dikelilingi oleh papan dan batu-batu jebakan yang hancur. Dengan selamat di tanah yang kokoh, bandit itu menunjuk ke kekacauan di bawah, memberitahu bosnya bahwa penduduk desa sengaja memasang jebakan untuk mereka. Mata pemimpin bandit menyipit dengan kemarahan dingin saat dia menilai situasi, ekspresinya mengeras. Rencana Jun sederhana tapi efektif. Lubang jebakan klasik yang dibuat dengan menggali lubang dalam dan menutupnya dengan papan kayu lemah, tanah, dan batu. Sebuah diagram menunjukkan desain di mana pilar tengah menopang papan, siap untuk runtuh di bawah beban yang cukup besar. Segera setelah cukup banyak bandit melangkah ke area yang tertutup, pilar penyangga runtuh, mengirim mereka semua jatuh ke dalam lubang. Pria dengan pipi yang diperban memberitahu rekannya bahwa tidak ada jebakan seperti ini ketika mereka mengintai area itu sehari sebelumnya. Bandit yang tersisa melihat ke depan dengan gugup, menyadari bahwa jalan ke depan bisa penuh dengan bahaya tersembunyi lainnya. Salah satu dari mereka melangkah maju untuk memperingatkan bosnya, memperingatkan bahwa bergerak gegabah akan terlalu berbahaya dengan lebih banyak jebakan yang mungkin ada di depan. Tapi Scream Spike dengan marah menyebut mereka idiot, mengejutkan bawahannya hingga terdiam dengan ledakan marahnya yang tiba-tiba. Mengabaikan peringatan mereka, pemimpin itu menjangkau ke dalam lubang dan mengangkat batu besar dengan satu tangan. Menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, dia dengan mudah melemparkan batu besar itu ke samping, membuka jalan dan menunjukkan bahwa jebakan sederhana seperti itu tidak berarti baginya. Saat batu itu jatuh, dia mengejek gagasan tentang jebakan, bertanya-tanya bagaimana penduduk desa bisa tahu di mana harus meletakkannya. Scream Spike beralasan karena gua itu digali secara artifisial ke dalam gunung berbatu. Lantai aslinya adalah batu padat. Dia menjelaskan bahwa bahkan dengan lubang yang ditutupi oleh kayu, tanah, dan batu, perbedaan dalam penampilan tanah dapat terlihat jika seseorang melihat dengan cermat. Bawahannya melihat saat bandit dengan pipi yang diperban menyadari maksud bosnya. Pemimpin itu menunjukkan bahwa area dengan lebih banyak kerikil adalah tempat jebakan disembunyikan. Mengejek trik primitif penduduk desa, dia menyeringai, berpikir bahwa sementara karnivora mungkin tertipu, jebakan ini hanya membuktikan kelemahan herbivora.